pesta yang mengubah segalanya. Hari ini, aku ingin menceritakan kembali sebuah kisah yang dari luar tampak seperti perayaan promosi jabatan biasa, tetapi sesungguhnya menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Melihat kembali sekarang, aku masih merasa semua yang terjadi seolah telah diatur oleh seseorang, hanya menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Hari itu akhir bulan Mei, cuaca Jakarta begitu panas menyengat, seolah ada embusan uap panas yang langsung menerpa wajah begitu pintu apartemenku buka. Namun, di dalam unit apartemenku, suasananya begitu ramai, meriah, dan luar biasa mewah. Ibu Sinta, ibu mertuaku, mengenakan set perhiasan yang katanya berlian asli dari Eropa, dengan kebaya modern berwarna merah keemasan, berjalan hilir mudik seperti ratu pesta. Beliau berkata kepada semua orang bahwa hari ini adalah hari paling bersejarah bagi keluarga mereka. Bima, suamiku, secara resmi diangkat menjadi kepala cabang Jakarta dari grup Sinar Harapan. Aku berdiri di dapur, menyeka keringat di dahi karena sejak pagi sudah sibuk luar biasa. Catering udang datang, lalu catering sayuran, sementara dekorator pesta terus-menerus menelepon menagih. Kakiku terasa pegal bukan main, tetapi begitu mendengar tawa si kecil Dina dan melihat senyum Bima di ruang tamu, aku berkata pada diri sendiri, sabar sedikit lagi, Nia. Kehidupan keluarga kita akan segera membaik. Aku teringat masa-masa kami masih kuliah, di tengah hujan deras Jakarta. Bima pernah memayungi kepalaku dengan jaketnya dan berkata dengan suara mantap, nanti kalau aku sudah sukses, kamu tidak akan aku biarkan sengsara satu hari pun. Cukup ada di sisiku saja. Dulu kami miskin tapi damai. Benar-benar seperti peribahasa, gubuk derita, istana cinta. Aku mempercayainya, begitu percaya hingga aku rela meninggalkan pekerjaan bagusku setelah menikah. Aku hanya berpikir, dalam satu atap, cukuplah satu orang yang berjuang di luar, sementara yang lain menjaga api di dalam rumah. Di ruang tamu, suara tawa dan denting gelas beradu. Pak Wibowo, Presiden Direktur Grup Perusahaan, sedang mengangkat gelasnya memuji Bima. Ibu mertuaku berdiri di sampingnya, wajahnya berseri-seri seolah semua pencapaian putranya adalah berkat jasanya. Sementara aku hanya berani menjulurkan kepala untuk menyapa sekilas, lalu kembali ke dapur, takut merusak citra keluarga terpandang yang susah payah dibangun ibu mertuaku. Menu pesta hari itu semuanya mewah. Udang bakar madu, sate marangi, gulai kepala ikan, anggur impor, dan kue tart 3 tingkat yang dipesan khusus. Namun, sudut dapur tempatku berdiri terasa begitu panas dan sesak. Aroma minyak, daging, dan asap bercampur menjadi satu. Sambil membersihkan piring kotor, aku berpikir, jika ayah dari kampung datang dan melihat pemandangan ini, beliau pasti akan bilang aku terlalu memaksakan diri. Memikirkan ayah, hatiku tiba-tiba terasa sendu. Ayahku, Pak Hardi, masih hidup sederhana di sebuah desa di Jawa Barat. Pagi-pagi ke kebun, sore menyiram tanaman, malam menyeduh teh sambil memandangi hamparan sawah di depan rumah. Setiap kali aku menelepon mengeluhkan kehidupanku sebagai menantu, ayah hanya tersenyum bijak. Nduk, perkataan baik itu tidak perlu dibeli, tapi ada orang yang tidak mau membelinya karena hati mereka memang tidak tulus. Nasihat ayah selalu ringan tapi menusuk. Tapi aku hanya berani mendengar lalu menyimpannya dalam hati. Aku tidak ingin ayah khawatir. Sekitar jam 6 sore, saat tamu sudah hampir lengkap, aku sedang melipat serbet ketika bel pintu berbunyi. Kukira pengantar kue tart susulan, tetapi begitu kubuka pintu, jantungku serasa berhenti berdetak. Ayahku berdiri di sana, mengenakan kemeja yang warnanya sudah memudar, celana kain tua, sandal jepit, dan di tangannya ada sekeranjang rambutan dan mangga, dengan senyum tulus yang sangat kukenal. Aku begitu senang hingga nyaris menangis. Ayah, kenapa tidak bilang dulu? Biar Nia jemput. Ayah hanya tersenyum. Ayah tadi mengantar pesanan buah ke kenalan di dekat sini, sekalian mampir menengok kamu dan Dina. Belum sempat aku mempersilakan ayah masuk, dari belakang terdengar suara ibu mertuaku, tajam seperti pisau. Loh, siapa itu? Nia, aku menoleh dengan gugup. Tapi sebelum semuanya dimulai, aku sudah merasakan firasat aneh tentang pesta hari ini. Seperti angin sepoi-sepoi sebelum badai, ringan tapi membuat bulu kuduk berdiri. Dan aku tidak tahu, bahwa hanya dalam beberapa menit,
seluruh hidupku akan berganti halaman. Saat melihat ayah berdiri di ambang pintu dengan keranjang buah dari kampung itu, hatiku terasa sesak. Melihat pakaiannya yang pudar dan sandal jepitnya yang usang, tiba-tiba aku teringat perjalanan panjang yang telah kulalui sejak menikah. Seolah ada yang menarikku kembali ke tahun-tahun yang kukira damai, padahal penuh dengan luka gores. Hari ketika Bima membawaku untuk bertemu orang tuanya, ibu mertuaku menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu dengan halus memuji, "Kamu lumayan juga." Tapi tatapan matanya penuh perhitungan, seolah menimbang-nimbang untung dan rugi. Saat kami menikah, orang tuaku menanggung hampir semua biayanya. Ayah menjual sebagian kebun warisan yang telah beliau rawat puluhan tahun hanya agar putrinya bisa melangkah ke rumah mertua dengan terhormat. Di hari pernikahan, ayah menggenggam tanganku dan berpesan, "Nuk, perempuan menikah itu ibarat menitipkan hidup, tapi ingat, jaga harga dirimu. Kain yang robek pun harus tetap menjaga tepiannya. Ingat itu." Aku mengangguk, tidak tahu bahwa pesan itu akan membawaku melewati begitu banyak badai. Setelah menikah, aku memiliki pekerjaan yang stabil dengan gaji tinggi dan disukai rekan kerja. Tapi demi keharmonisan keluarga dan menjadi istri yang seharusnya, aku menuruti kata-kata Bima dan ibu mertua untuk berhenti bekerja. Ibu mertua berkata, "Anak perempuan kalau sudah menikah ya urus rumah tangga saja. Di rumah biar suami tenang cari uang. Perempuan kalau punya banyak uang nanti susah diatur." Aku mendengarnya dan hanya bisa tersenyum masam. Kupikir itu hanya pandangan kuno tanpa niat jahat. Siapa sangka, sejak saat itu aku resmi memasuki kehidupan sebagai menantu di mana segalanya harus diawasi dan dinilai. 10 tahun itu terasa seperti pelajaran panjang yang tak berkesudahan. Aku belajar memasak setiap masakan kesukaan ibu mertua, belajar menata rumah sesuai standar rumah gedongan, belajar menahan lidah setiap kali dicela di depan kerabat. Setiap kali ayah mengirim oleh-oleh dari kampung seperti rambutan, mangga, atau pisang, ibu mertua selalu mengerutkan dahi. "Di kota siapa yang mau makan beginian? Kasih saja ke pembantu." Aku mendengarnya dengan perasaan sakit, tapi tetap kutelan. Berpikir beliau sudah tua, jangan dilawan. Bima, di awal pernikahan, sangat menyayangiku. Setiap malam dia bertanya apakah aku lelah atau sedih. Tapi seiring kariernya menanjak, dia perlahan menjauh. Ibu mertua dengan lihai membisikinya, "Lihat itu, istrimu kampungan, tidak bisa bergaul. Nanti kalau posisimu sudah tinggi, kamu harus bertemu banyak pejabat dan relasi penting. Kamu harus pandai memilih lingkungan." Bima yang terus-menerus mendengar itu akhirnya terpengaruh. Setiap kali aku mencoba memberi masukan tentang keuangan keluarga, dia selalu berkata, "Kamu tidak mengerti urusan di luar. Biar aku dan ibu yang atur." Aku perlahan menjadi orang di balik layar segalanya. Aku mengurus hari raya, selamatan, mulai dari mengirim parsel untuk atasan Bima hingga membeli vitamin dan pakaian untuknya. Sementara itu, ibu mertua selalu berkata di depan orang lain, "Berkat didikan ibulah si Bima bisa sukses begini." Aku mendengarnya, dan hanya bisa tersenyum. Terkadang, kesabaran seorang wanita adalah sebuah naluri. Sore itu, ketika ayah tiba-tiba muncul di tengah pesta mewah, perasaan gamang menyergapku. Di ruang tamu, para tamu tertawa, sementara aku berdiri di ambang pintu bersama ayah, melihat dua dunia yang begitu berbeda. Ayah datang dari kampung, dengan penampilannya yang sederhana seperti biasa, tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali aku pulang. Aku menatap ayah, hatiku dipenuhi rasa sayang sekaligus kasihan. Ayah jarang ke Jakarta, sebagian karena sibuk di kebun, sebagian lagi karena tidak mau merepotkan anak-anaknya. Setiap kali aku menelepon, ayah hanya menanyakan hal-hal paling sederhana. "Dina makannya lahap, suamimu baik sama kamu bahagia, Nduk?" Saat mendengar pertanyaan "kamu bahagia," aku hanya menjawab, "Iya, Nia baik-baik saja, ayah," agar beliau tenang. Padahal, sejujurnya, tidak ada satu hari pun aku merasa benar-benar baik-baik saja. Aku mempersilakan ayah masuk, hendak membawanya ke ruang tamu agar pantas, tetapi ibu mertua datang dari belakang, matanya melirik keranjang buah kampung lalu menatap ayah dari atas ke bawah. Suaranya pelan, tapi cukup untuk kudengar dengan jelas. "Ya ampun, pakai baju apa itu?" Aku menggigit bibir. Ayah tetap tersenyum ramah seolah tidak mendengar apa-apa.
Tahun-tahun menjadi menantu mengajariku bahwa rasa sakit hati bukan datang dari seberapa banyak atau sedikit pekerjaan yang kulakukan, melainkan dari cara orang lain memperlakukan usaha kita. Ibu mertua selalu berpikir aku miskin, keluargaku kampungan, tidak sepadan. Sementara aku memilih untuk bersabar. Sabar demi Dina, sabar karena berpikir suamiku akan mengerti. Tapi semakin aku sabar, semakin aku diremehkan. Ayah menatapku sekilas, tatapan yang cukup untuk mengetahui seberapa banyak penderitaan yang telah ditanggung putrinya. Aku tiba-tiba ingin menangis seperti anak kecil, tetapi di tengah pesta mewah itu, aku hanya bisa menggenggam tangan ayah erat-erat dan berbisik, "Ayah masuk dulu, biar Nia buatkan minum." Ayah mengangguk, menjawab dengan kalimat yang biasa diucapkannya, "Jangan khawatir, Nduk. Orang baik akan bertemu kebaikan. Kamu hidup dengan tulus, nanti Gusti Allah yang akan membalas." Aku tidak tahu bahwa tepat pada hari itu, Tuhan akan membalas kebaikanku dengan cara yang tidak pernah disangka siapapun. Di antara alunan musik dari ruang tamu, aku menuntun ayah menyusuri lorong sempit menuju dapur. Di dalam hatiku muncul perasaan aneh. Sedikit gugup, sedikit cemas, dan kepahitan yang telah menumpuk selama 10 tahun. Bagaikan api kecil yang membara, hanya menunggu angin besar untuk berkobar. Dan benar, angin besar itu akan datang, dan betapa bodohnya aku tidak menyadarinya sama sekali. Setelah mengantar ayah ke dapur, aku kembali ke ruang tamu untuk menyapa tamu demi sopan santun. Tetapi begitu melangkah keluar, pemandangan di depan mata membuatku sadar bahwa aku sudah lama pergi dari rumah ini, hanya belum menandatangani suratnya saja. Bima berdiri di tengah kerumunan, memegang gelas anggur, wajahnya penuh percaya diri. Suaranya terdengar lancar, seperti orang yang sudah terbiasa dengan pertemuan tingkat tinggi. "Yah, berkat bimbingan Pak Wibowo dan arahan dari Ibu, saya bisa sampai di titik ini." Di kalimat terakhir, dia menekankan kata Ibu, matanya melirik ke arah Ibu Sinta dengan penuh kebanggaan. Ibu mertuaku tersenyum lebar, mengangkat gelasnya seolah semua kemuliaan itu adalah hasil jerih payahnya. Aku berdiri di sudut ruangan, di tengah suara musik, denting gelas, dan pujian, merasa seperti orang asing. 10 tahun ini, sejak aku berhenti bekerja, aku mengurus setiap makanan, setiap helai pakaian, setiap acara keluarga, setiap lebaran untuk keluarga ini. Tapi di tengah pesta mewah ini, aku tak lebih dari bayangan samar, hanya dianggap ada ketika mereka butuh seseorang untuk mencuci gelas, membuat es jeruk, atau menyajikan makanan. Ibu Sinta melihatku berdiri di sana, lalu mendekat. Menarik lengan bajuku pelan seperti menarik seorang pelayan. "Nia, coba lihat di dapur, masih ada piring saji tidak? Bawa keluar lagi. Tamunya banyak. Jangan biarkan mereka menunggu." Suaranya pelan tapi tajam menusuk. Aku mengangguk pelan, karena sudah terbiasa. Tapi saat berbalik ke dapur, tanpa sadar aku menggigit bibir, menahan amarah yang tak bernama. Ibu mertuaku bukan orang jahat, tapi dia sangat licik dalam mengendalikan situasi. Dia selalu tampak menyayangi putranya, dengan lihai membisiki Bima sedikit demi sedikit. Kalimat-kalimat yang diucapkannya terdengar ringan, tapi seperti jarum yang perlahan menusuk kain hingga robek tanpa disadari. "Istrimu itu kampungan, bagaimana bisa diajak bergaul dengan para pejabat? Perempuan kalau punya uang banyak, hati-hati nanti berubah sifat. Dengan posisimu sekarang, kamu harus punya relasi yang sepadan, jangan sampai jadi bahan tertawaan orang." Di awal pernikahan, Bima sering membantah. "Istriku pintar kok, Bu," tapi seiring waktu, ibu mertua terus-menerus mengatakannya, hingga hal itu menjadi kebenaran di benak Bima. Aku merasa setiap tahun berlalu, dia menjauh dariku sedikit demi sedikit, seperti seseorang yang perlahan meregangkan karet gelang. Sampai saat putus, baru terasa tanganku sakit, sementara orang yang memegangnya sama sekali tidak tahu. Aku mengambil beberapa piring saji lagi dan meletakkannya di atas nampan. Begitu melangkah keluar dari dapur, mataku bertemu dengan mata Bima. Hanya sekejap, tapi dalam momen itu, aku menyadari sesuatu yang tidak pernah ingin kuakui. Dia malu padaku. Dia benar-benar malu saat aku muncul di antara teman-teman dan rekan kerjanya, rasanya sakit sekali. Beberapa saat kemudian, aku kembali ke dapur untuk memeriksa, apakah ayah sudah duduk dengan nyaman. Saat mengintip dari celah pintu, aku melihat ayah sedang minum teh dari cangkir kecil berwarna biru muda.
Cahaya lampu kuning menerpa wajahnya yang teduh dan tenang, seolah beliau sedang duduk di teras rumah di kampung, bukan di dapur sebuah apartemen miliaran rupiah. Aku merasa kasihan sekaligus bersalah. Bertanya-tanya, apakah ayah senang datang ke sini? Atau justru merasa sedih melihat kondisi putrinya? Aku hendak melangkah masuk ketika telepon bergetar. Ayah mengeluarkan ponsel jadul dari sakunya. Beliau membuka, melihat layar sejenak, lalu berjalan ke arah balkon. Aku berdiri di dekat pintu, mendengar suara ayah yang berubah menjadi berat dan berwibawa, sangat berbeda dari biasanya. Wibowo, saya sedang di pesta direktur baru ini, dan saya tidak senang. Aku tertegun. Pak Wibowo. Wibowo yang mana? Presiden Direktur Wibowo. Aku menelan ludah, jantungku berdebar kencang. Aku belum pernah mendengar ayah berbicara dengan siapapun dengan nada penuh kuasa seperti itu. Ayah melanjutkan, setiap kata diucapkan dengan jelas seperti sebuah perintah. Saya mau kamu pecat satu orang untuk saya. Aku membeku, tidak mengerti, tidak sempat berpikir, hanya tahu satu hal. Ayahku tidak sesederhana yang selama ini kukira. Dan panggilan telepon itu sudah pasti akan memutar poros seluruh pesta di luar sana. Kembali ke ruang tamu, aku melihat Pak Wibowo tersenyum pada tamu, tapi dahinya sedikit berkerut. Ketika ponselnya bergetar, beliau melirik layar dan setelah membaca pesan singkat, wajahnya menjadi pucat pasi seolah kehabisan darah. Ibu mertuaku masih tertawa, masih menepuk-nepuk punggung Bima dengan bangga. Tapi aku merasa dia sedang berdiri di atas jembatan lapuk yang akan runtuh. Pak Wibowo meletakkan gelas anggurnya, mengangkat kepala, dan melihat sekeliling. Matanya menyapu setiap wajah, lalu berhenti tepat ke arah dapur. Sudut bibirnya berkedut, bukan karena marah, tapi karena panik. Di tengah keramaian, ibu mertuaku mengira Pak Wibowo akan memberikan pidato sambutan, jadi dia memberi isyarat untuk mematikan musik, tapi hanya dalam sekejap. Senyumnya membeku saat melihat Pak Wibowo membelakangi seluruh ruang tamu, dan berjalan lurus menuju pintu dapur. Langkah kakinya berat dan tergesa-gesa, seperti orang yang harus menghadapi sesuatu yang sangat serius. Bima juga tampak bingung, menoleh ke ibunya dan berbisik, "Bu, ada apa?" Ibu Sinta tampak kikuk, kebingungan jelas terpancar di matanya. Sementara aku berdiri membeku di dekat dinding, merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah disangka siapapun seumur hidup. Pak Wibowo sudah menyentuh gagang pintu dapur, seluruh ruang tamu hening seketika, udara seolah tersedot habis. Dan tepat saat beliau mendorong pintu untuk masuk, aku tahu, mulai detik ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Suara pintu dapur yang terbuka membuatku terlonjak. Pak Wibowo, Presiden Direktur Grup Sinar Harapan, melangkah masuk, wajahnya berubah drastis seperti orang yang baru saja menerima kabar buruk. Suara bising dari ruang tamu seolah lenyap seketika, hanya menyisakan hawa dingin dari AC yang membuat suasana terasa mencekam, seolah menandakan sesuatu yang tak terhindarkan. Aku berdiri di ambang pintu, tangan masih memegang lap, jantungku berdebar begitu kencang, hingga terdengar jelas di rongga dada. Ayahku masih duduk di meja, secangkir teh di hadapannya, tatapannya begitu tenang. Seluruh dapur terang benderang, tapi suasananya terasa berat seperti ditindih batu. Pak Wibowo melangkah beberapa kali lalu tiba-tiba berhenti, menatap ayahku lekat-lekat. Dari tatapan kaget, ekspresinya berubah menjadi gemetar, lalu beliau merendahkan tubuhnya. Dan dalam momen yang membuatku nyaris menjatuhkan lap di tanganku, Pak Wibowo membungkuk begitu dalam, hingga dahinya nyaris menyentuh meja. Suaranya keluar dengan serak. "Mohon maaf, Bapak Presiden Direktur." Napasku tertahan, tenggorokanku kering, telingaku berdengung. Presiden Direktur yang mana? Tidak mungkin. Aku menoleh ke arah ayah, kakiku terasa lemas. Ayahku petani rambutan dan mangga di Jawa Barat, yang sedang duduk santai. Tangannya sedikit gemetar tapi wajahnya tetap tenang laksana gunung. Ayah meletakkan cangkir tehnya, suaranya berat tapi ringan. "Loh, Wibowo, kenapa kamu tegang sekali?" Bapak Presiden Direktur Wibowo. Setiap kata bagai palu yang menghantam telingaku. Pak Wibowo menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Meski punggungnya masih sedikit membungkuk, kedua tangan tertangkup di depan perut seperti bawahan yang bertemu atasan tertinggi. "Saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu. Saya tidak menyangka Bapak ada di sini, dalam situasi seperti ini." Aku berdiri kaku,
Hanya mendengar detak jantungku sendiri dan napas terengah-engah Pak Wibowo, dari ruang tamu, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang dengan penasaran mengintip ke dalam. Di luar sana, ibu mertuaku masih tertawa, sama sekali tidak menyadari bahwa dunia yang sedang ia pamerkan dengan bangga akan segera runtuh. Ayah menatap Pak Wibowo, tatapannya tidak marah, juga tidak senang, hanya ada ketenangan seorang yang berpengalaman. Kamu kerjakan tugasmu dengan baik, saya tidak menyalahkanmu. Tapi kamu lihat sendiri, saya datang ke sini untuk menengok anak cucu, tapi malah melihat hal-hal yang tidak seharusnya. Pak Wibowo membungkuk lebih dalam, suaranya tercekat. Saya mohon petunjuk dari Bapak. Entah sejak kapan, dapur menjadi lebih ramai. Para tamu penasaran berkerumun di kedua sisi pintu. Beberapa orang di ruang tamu mulai berbisik. Presiden Direktur? Siapa? Jangan-jangan, Presiden Direktur Sinar Harapan? Lalu, seperti anak panah yang melesat, kebenaran itu menancap di kepala mereka semua. Salah satu manajer senior bawahan Bima menjatuhkan gelasnya. Suara pecahan kaca yang nyaring menarik perhatian semua orang ke arah dapur. Ibu Rina, istri Pak Wibowo, berlari mendekat. Begitu melihat ayahku, beliau langsung menangkupkan kedua tangan di depan dada, membungkuk berkali-kali, mulutnya terbata-bata. Nggih, selamat sore, Bapak Presiden Direktur. Astaga, kenapa Bapak bisa? Seluruh tubuhku lemas. Ayahku adalah Presiden Direktur? Orang nomor 1 di grup Sinar Harapan tempat Bima bekerja? Atasan tertinggi dalam seluruh sistem yang selama ini dianggap keluarga mertuaku sebagai tanah impian yang mewah? Semuanya jungkir balik dalam sekejap. Suara sepatu hak tinggi ibu mertuaku terdengar di belakang. Ibu Sinta berlari karena mendengar keributan, wajahnya masih ceria, mengira para tamu sedang memuji masakannya. Begitu sampai di pintu dapur dan hendak membuka mulut, beliau membeku di tempat saat melihat pemandangan di depannya. Presiden Direktur Wibowo membungkuk, istrinya memberi hormat, para staf senior berdiri diam melingkar. Seluruh dapur seperti sedang dalam rapat darurat tingkat tertinggi. Dan ayahku, Pak Hardi, duduk dengan tenang seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Mulut ibu mertuaku ternganga, wajahnya berubah warna dengan cepat. Awalnya bingung, lalu terkejut, kemudian menjadi ngeri. Beliau menoleh ke arahku, matanya membelalak, bibirnya bergetar. Nia, ini bagaimana? Ayahmu siapa? Aku membuka mulut, tapi tak bisa bersuara. Aku pun sedang menghadapi pertanyaan yang sama. Seumur hidupku, aku tidak pernah menyangka ayah berada di balik sebuah imperium bisnis sebesar ini. Ayahku menatap ibu mertuaku, tidak dingin, tidak keras, hanya tenang yang menakutkan. Saya siapa? Nanti ibu akan tahu. Tapi sekarang, saya mau dengar penjelasan kenapa saya, ayah mertua dari seorang kepala cabang, harus duduk makan di dapur seperti orang asing? Begitu kalimat itu selesai, orang-orang di ruang tamu terkejut seolah disiram air dingin. Banyak yang menatap ibu mertuaku dengan pandangan aneh, bercampur rasa tidak suka. Beberapa menit yang lalu mereka mengira beliau adalah sosok wanita berkuasa, beradab, dan elegan. Kini, ternyata semuanya hanya kedok. Ibu mertuaku tergagap, kakinya gemetar seolah akan rubuh. Saya tidak tahu, saya kira. Beliau tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena dia sendiri tidak tahu harus membela diri bagaimana. Bima berlari dari belakang, sejak tadi wajahnya sudah pucat seperti kertas. Dia menatap ayahku, lalu menatapku, kemudian menoleh ke ibunya, bibirnya bergerak-gerak. Ayah Presiden Direktur, ayah mertua. Presiden Direktur? Kenapa? Kenapa tidak ada yang bilang? Ayahku menatap lurus ke arah Bima, tatapannya tajam seolah menembus jantung. Saya menyembunyikan identitas bukan untuk menguji siapapun. Tapi tidak disangka, justru kerendahan hati membuat saya dipandang rendah. Kalimat itu membuat apartemen mewah ini menjadi sedingin es. Pepatah bilang, jangan menilai buku dari sampulnya. Namun, tepat di tengah pesta termewah dalam hidup Bima, seluruh kebenaran terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Aku berdiri di tengah guncangan itu, tangan sedingin es, hati hancur berkeping-keping. Ayahku, yang selalu kuanggap hanya petani sederhana, ternyata adalah pusat kekuasaan yang tidak berani disentuh siapapun. Sementara keluarga mertuaku,
Orang-orang yang merasa berhak menghakimi orang lain, kini gemetaran seperti berdiri di tepi jurang. Dan itu baru permulaan dari badai yang sesungguhnya. Setelah Pak Wibowo membungkuk hormat di hadapan ayahku, suasana di dapur dan ruang tamu seolah kehabisan oksigen. Semenit yang lalu masih terdengar tawa riang, kini hening sampai suara sendok yang tak sengaja menyentuh gelas pun terdengar jelas. Kabar menyebar secepat api. Orang yang berdiri di dekat pintu dapur terkesiap, yang berdiri jauh mengerumun untuk bertanya. Ibu Rina, istri Pak Wibowo, mencoba menarik suaminya keluar, tetapi Pak Wibowo tetap membungkuk, wajahnya pucat pasi, tidak berani menegakkan punggung di hadapan ayahku. Tindakan itu sudah cukup untuk mengkonfirmasi semua kecurigaan para tamu. Ayahku bukan orang biasa. Bukan hanya tidak biasa, beliau adalah tokoh tertinggi dalam sistem tempat mereka semua bekerja, yang mereka kagumi, bahkan yang mereka jilat. Seorang kepala cabang seperti Bima, yang tadinya menjadi pusat perhatian dan dihormati, kini tiba-tiba menjadi orang paling kecil di ruangan itu. Tatapan para tamu padanya bukan lagi ucapan selamat, melainkan tatapan kasihan. Ternyata keluarganya telah meremehkan sang presiden direktur tanpa sadar. Aku bersandar di dinding, tangan menekan dada, merasa sesak. Ibu mertuaku berdiri kaku di pintu dapur. Di wajahnya, berbagai ekspresi melintas dalam beberapa detik, kaget, bingung, lalu ketakutan. Beliau mencoba tersenyum, tetapi sudut bibirnya terus berkedut seolah membeku. Beliau melangkah maju, suaranya bergetar. Maafkan saya, Bapak Presiden Direktur. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Ayahku menoleh ke arahnya, tatapannya tidak tajam, hanya tenang. Tapi ketenangan itulah yang membuat orang lain merinding. Beliau bertanya perlahan, tidak tahu, jadi boleh meremehkan orang lain? Mendengar itu, kaki ibu mertuaku sedikit goyah, tapi beliau masih berusaha berdiri. Tepat pada saat itu, suara lembut Ibu Rina terdengar, pelan tapi semua orang di ruangan bisa mendengarnya. Bapak Presiden Direktur, ini semua hanya salah paham. Keluarga Besan pasti tidak sengaja, tidak ada niat untuk tidak sopan. Beliau bicara untuk menyelamatkan ibu mertuaku, tapi semua orang tahu, jika tidak ada niat, mengapa ayahku dipisahkan ke dapur untuk duduk sendirian di ruangan yang panas, sementara di luar sana, ada meja pesta paling mewah? Saat itulah Bima baru sadar dan berlari ke hadapan ayahku, suaranya bergetar hebat. Ayah, Bima minta maaf, Bima tidak tahu, Bima tidak berani, Bima tidak menyangka. Dia bicara tanpa menatapku. Dan saat itulah aku sadar sepenuhnya, ketakutan di matanya bukan karena kasihan padaku, melainkan karena posisi ayahku. Aku yang berdiri di dekatnya mendengar setiap kata, hatiku tidak lagi sakit seperti sebelumnya, melainkan hampa. Seperti baru saja bangun dari mimpi yang telah kupertahankan selama 10 tahun. Suasana di ruang tamu kini kacau balau, tak ubahnya rapat darurat. Para tamu berbisik, Presiden Direktur diperlakukan seperti itu? Astaga, tamat sudah riwayat keluarga Direktur Bima. Sepertinya ada masalah besar antara menantu dan mertua. Bisik-bisik itu merayap masuk ke setiap celah dinding, seperti jarum yang menusuk hati ibu mertuaku. Beliau berusaha tetap tenang, tapi matanya sudah memerah. Beliau tidak menyangka keranjang buah kampungan yang diremehkannya dibawa langsung oleh Presiden Direktur Grup Perusahaan. Seorang kepala divisi yang biasanya menjilat ibu mertuaku kini diam-diam menunduk, menghindari tatapannya, takut ikut terkena masalah. Sementara itu, ayahku menatap sekeliling dapur sejenak lalu berdiri. Tidak tergesa-gesa, tidak pamer, tapi postur tubuhnya yang tegap membuat seluruh ruangan seolah menyusut. Saya tidak butuh ada yang bersujud, kata ayah, suaranya berat, setiap kata diucapkan dengan jelas. Saya hanya ingin bertanya satu hal, sebuah keluarga yang bekerja di perusahaan besar, kenapa memperlakukan kerabat karyawannya seperti ini? Pertanyaan itu seperti tamparan, bukan hanya untuk ibu mertuaku, tapi juga untuk Bima. Wajah Bima pucat, ibu mertuaku gemetar, bibirnya tergagap tak bisa berkata-kata. Aku mendengarnya dengan perasaan sedih dan sakit hati. 10 tahun ini, aku menyembunyikan segalanya dari ayah agar beliau tidak khawatir. Tapi ternyata, hanya dalam sekejap, semua kebenaran terungkap. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Seluruh pesta berubah menjadi panggung aneh,
di mana tokoh utamanya bukanlah direktur yang baru diangkat, melainkan pria dari desa yang duduk minum teh di dapur. Ayahku. Dari kejauhan, suara tamu lain terdengar. Ya Tuhan, itu benar-benar Pak Presiden Direktur. Aku pernah melihat fotonya di laporan internal. Benar, itu beliau. Kenapa bisa ada di sini? Astaga, Ibu Sinta ini benar-benar nekat. Mendengar itu, ibu mertuaku terduduk di kursi, wajahnya pucat pasi, tangan mencengkeram ujung kebayanya. Seumur hidupnya beliau bangga akan kelihayannya, statusnya, dan keanggunannya. Kini, beliau menjadi bahan tertawaan di hadapan begitu banyak kolega penting. Aku melihatnya seperti itu tanpa merasa senang atau puas, hanya lelah. Bertahun-tahun hubungan yang tegang, sindiran-sindiran, saat-saat aku disebut kampungan dan dianggap beban, kini berbalik seperti sebuah siklus. Ayahku menghela napas ringan, bahunya sedikit turun seolah sudah terlalu banyak melihat drama kehidupan. Beliau perlahan mengucapkan kalimat terakhir sebelum melangkah keluar dari dapur. Ternyata, orang yang diusir ke dapur adalah orang yang kalian semua hormati di luar sana. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Seluruh ilusi kebanggaan dan kehormatan keluarga mertuaku hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bima berdiri membeku, ibu mertua memegangi dadanya, kehabisan napas. Para tamu menunduk, tidak ada yang berani menatap langsung. Udara terasa begitu pekat, dan aku berdiri di sana menatap punggung ayahku melangkah ke ruang tamu, berjalan di antara dua barisan orang yang menunduk seperti anak-anak di hadapan guru. Saat itu, aku mengerti bahwa hidup ini ada hukum tabur tuai. Kebaikan akan dibalas kebaikan, kejahatan akan dibalas kejahatan, tidak bisa lari kemanapun. Dan ini baru babak pembuka dari badai sesungguhnya yang akan menerjang keluarga suamiku. Ayahku melangkah keluar dari dapur. Seluruh ruang tamu seketika hening seolah baru saja dilewati angin topan. Mereka yang tadinya memegang gelas anggur sontak menurunkan tangan. Beberapa orang buru-buru meletakkan gelas di meja karena takut tangan mereka gemetar dan menumpahkannya. Pak Wibowo mengikuti di belakang ayahku dengan sikap tunduk yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sementara Ibu Rina memegangi ujung bajunya, membungkuk begitu rendah hingga nyaris berjalan mundur. Mereka berdua, yang tadinya tamu VIP dalam pesta, kini seperti bawahan yang menunggu perintah di hadapan atasan tertinggi. Semua mata tertuju pada ayahku, tak ada lagi yang mengenali beliau sebagai pria berbaju pudar dan bersandal jepit yang baru saja disuruh ke dapur. Kini beliau berdiri di tengah ruang tamu, penampilannya sederhana tapi berwibawa. Tanpa perlu berteriak, tanpa perlu pamer, hanya satu tatapan saja sudah cukup membuat apartemen ratusan meter persegi ini menyusut menjadi sepetak halaman kecil. Lalu, terdengar suara gedebuk di tengah keheningan. Semua menoleh. Ibu mertuaku telah bersujud. Beliau bersujud di tengah ruang tamu, tepat di hadapan ayahku. Tangan mencengkeram ujung kebaya merah berkilauan yang tadi masih dibanggakannya di hadapan para tamu. Beliau menatap ayah, lalu menatapku, lalu kembali menatap ayah, matanya memerah, bibirnya bergetar seperti orang yang kehilangan semua pegangan. Mohon maaf, Bapak Presiden Direktur. Saya salah bicara. Saya tidak tahu. Suaranya tercekat seolah sedang menahan napas untuk bisa mengeluarkan suara. Aku berdiri di sampingnya, tidak maju, tidak mundur. Saat itu, aku hanya merasa seperti penonton. Bukan lagi menantunya, melainkan hanya saksi dari sebuah babak akhir yang penuh keputusasaan. Orang-orang di sekitar berbisik pelan. Mereka yang tadinya memuji-mujinya, kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada sedikit kasihan, sedikit hinaan, tapi tidak ada yang berani membantunya berdiri. Semua takut salah langkah, takut ikut terseret, takut dilihat oleh ayahku, dan membuat beliau tidak senang. Bima saat itu baru tersadar. Buru-buru berlari mendekat. Ibu sedang apa? Bangun, Bu, bangun. Tapi Ibu Sinta menepis tangan putranya, terus menangis sejadi-jadinya. Ayahmu Presiden Direktur, Nia, benar-benar Presiden Direktur, Ibu tidak tahu, Ibu hilaf. Ibu minta maaf. Pak, mohon maafkan saya, jangan marah pada keluarga kami. Aku mendengarnya dengan hati yang perih. Ada rasa kasihan, tapi rasa marah sudah tidak banyak lagi.
Rasa sakitnya bukan karena beliau bersujud. Rasa sakitnya terletak pada kenyataan bahwa beliau hanya bersujud setelah tahu ayahku adalah seorang presiden direktur. Jika ayahku tetap seorang petani seperti biasanya, apakah beliau akan sudi membungkukkan badan di hadapannya sekali seumur hidup? Jawabannya sudah sangat jelas. Ayahku berdiri diam sejenak, tatapannya tidak marah, juga tidak iba. Tatapan itu begitu tenang, seperti melihat hujan yang turun ke bumi. Tahu akan basah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Anda melakukan ini untuk apa? Suara ayahku terdengar datar, berat, dan ringan. Ibu mertuaku terisak. Saya minta maaf. Saya tidak tahu status Bapak, makanya saya tidak sopan. Ayahku perlahan menggeleng. Oh, jadi kalau saya bukan presiden direktur, Anda boleh bersikap tidak sopan begitu? Satu kalimat yang bagai pisau membelah keheningan di ruangan. Ibu mertuaku membeku, mulutnya ternganga ingin mengatakan sesuatu tapi tak ada suara yang keluar. Semua perkataannya selama 10 tahun ini, tentang kampungan, tidak berpendidikan, tidak cocok dengan keluarga terpandang, kini berbalik menampar wajahnya sendiri. Pak Wibowo yang berdiri di belakang ikut menunduk lebih dalam. Yang lain menatap lantai, tak berani bernapas keras. Ayah berkata lagi, suaranya tetap tenang tapi setiap katanya menusuk. Anda bersujud, saya tidak senang. Anda berdiri, saya juga tidak marah. Saya hanya ingin Anda mengerti, perlakukan orang lain dengan hati, bukan dengan mata. Hening yang sangat panjang. Semua mendengar, semua mengerti, dan semua takut. Ibu Sinta menatapku, matanya memancarkan keputusasaan. Lalu tiba-tiba, beliau mengubah sikap dan suaranya. Begitu cepat hingga membuatku merinding. Beliau tidak lagi bersujud di hadapan ayahku, melainkan berbalik dan bersujud di hadapanku. Benar, di hadapanku. Nia, maafkan ibu, nak. Ibu salah. Mulai sekarang ibu tidak akan berani lagi. Tolong bicaralah pada ayahmu, jangan biarkan beliau marah pada ibu. Kamu sayang sama ibu, kan? Bima terkejut. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu mertuaku malah menangis lebih keras, air mata dan ingus mengotori wajahnya yang tadi dirias dengan rapi. Ibu tahu kamu sayang suamimu, sayang keluarga ini. Ibu mohon, nak, bujuk ayahmu untuk membantu ibu. Ibu hanya hilaf, nak. Saat ini beliau tidak lagi menjaga citra terpelajar, elegan, dan anggun seperti selama ini. Semuanya berubah menjadi drama canggung yang tergesa-gesa, hanya demi menyelamatkan sedikit harga diri di hadapan para tamu yang menatapnya seperti sebuah tontonan. Aku berdiri diam. Tidak mendekat, tidak menariknya berdiri, tidak mengatakan sepatah kata pun. Terkadang, diam adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ayahku menatap ibu mertua lalu menatap Bima, tatapannya melembut sejenak. Saya tidak ingin menyulitkan siapapun. Tapi kesalahan harus dimengerti. Kalau tidak dimengerti, tidak akan bisa diperbaiki. Beliau menatap lurus ke arah Bima, suaranya merendah. Kamu adalah suami dari putriku. Orang bilang, sebelum memimpin negara, urus dulu keluargamu. Keluargamu sendiri diperlakukan seperti ini, kamu mau jadi pemimpin seperti apa? Bima menggigit bibir, menundukkan wajah. Aku melihat bahunya bergetar. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya dia ditegur di hadapan orang banyak seperti ini. Udara saat itu begitu pekat seolah bisa dipotong dengan pisau. Tak ada yang bicara lagi. Bisik-bisik telah berhenti. Para tamu hanya bisa berdiri menyaksikan pemandangan keluarga kami, dan keluarga mertua menghadapi kebenaran yang paling telanjang. Dan aku berdiri di sana melihat semuanya dan merasakan dengan jelas satu hal. Momen ini adalah garis batas. Garis batas antara 10 tahun penderitaan dan sebuah masa depan. Aku tidak tahu akan kemana, tapi yang pasti tidak akan sama seperti hari kemarin. Apartemen luas itu tiba-tiba terasa begitu sempit seperti sebuah kotak tertutup. Udara begitu tegang hingga satu helaan napas saja bisa membuat segalanya pecah berantakan. Ayahku berdiri di tengah ruang tamu, diam-diam mengamati setiap orang seolah ingin melihat menembus topeng mereka. Ibu mertuaku masih bersujud, tangannya gemetar, bahunya berguncang mengikuti setiap isak tangisnya. Tapi tangisan itu bukan lagi air mata penyesalan,
melainkan seperti teriakan minta tolong dari orang yang baru saja kehilangan muka di hadapan semua orang. Bima berdiri di samping ibunya, wajahnya pucat pasi. Matanya terus melirik antara ayahku dan kerumunan tamu, seolah mencari jalan keluar di ruangan yang tak lagi berpintu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menyadari Bima sesungguhnya sangat kecil. Bukan kecil karena jabatannya, tapi kecil karena hatinya terlalu mudah goyah oleh pendapat orang lain. Seseorang yang tidak punya pendirian, meski duduk di kursi emas sekalipun, tidak akan bisa tegak. Ayahku meletakkan tangan di belakang punggung, melangkah perlahan ke tengah ruangan. Tak ada yang berani mengangkat kepala. Suara sepatunya yang menyentuh lantai terdengar berat, seperti ketukan yang menentukan nasib. Pak Wibowo berdiri di sudut, wajahnya begitu serius hingga napasnya pun menjadi hati-hati. Sejak menjabat sebagai presiden direktur, ini pasti pertama kalinya beliau menghadapi situasi aneh seperti ini. Ayahku menatap ibu mertua sejenak, lalu mengalihkan pandangannya pada Bima. Suaranya ringan tapi bergema, setiap kata jatuh seperti tetesan es. Ayah hanya ingin bertanya, 10 tahun ini, bagaimana caramu memperlakukan istrimu? Bima terkejut, matanya memerah. Dia menunduk dan berbisik. Bima salah, tapi Bima sayang Nia. Bima tidak pernah ingin dia menderita. Ayahku tidak berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu membuat Bima semakin bingung, semakin banyak bicara semakin kehilangan arah. Ibu bilang begitu. Bima jadi berpikir keluarga kita, dan keluarga Nia tidak cocok, tapi Bima. Dia tidak bisa melanjutkan. Setiap kalimatnya terputus di tengah, bukan karena tercekat, tapi karena tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Kenyataannya adalah dia telah membiarkan ibunya mengendalikan kehidupan keluarga ini terlalu lama. Kenyataannya adalah dia selalu memilih pihak ibunya setiap kali ada konflik. Kenyataannya adalah dia membiarkanku menanggung malu, dan masih berpikir istriku sudah terbiasa. Kenyataannya adalah, dia lebih takut kehilangan muka daripada kehilangan aku. Tanpa perlu ayahku mengatakannya, aku tahu apa yang sedang beliau pikirkan. Ayahku bertanya lagi, kali ini suaranya memberat. Saat ayah mertuamu diusir ke dapur, di mana kamu? Kerumunan tamu serempak menunduk lebih dalam. Ibu mertuaku terengah-engah, jantungnya seperti mau meledak. Dan Bima, matanya membelalak, bibirnya bergetar. Dia diam dengan cara yang menyedihkan. Ayahku berkata lagi, suaranya pelan tapi tajam. Dalam rumah tangga, orang bilang suami adalah pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa memimpin, siapa yang mau mengikuti? Kalimat itu mengguncang seluruh ruang tamu. Pak Wibowo dan istrinya saling berpandangan, sementara Ibu Rina meletakkan tangan di dadanya seolah menahan jantungnya agar tidak melompat keluar. Bima mengepalkan tangannya, lalu tiba-tiba bersujud di hadapan ayahku, tidak lagi menjaga harga diri, tidak lagi menjaga citra seorang direktur. Dia bersujud dengan keras, kepala menunduk hingga nyaris menyentuh lantai. Ayah, Bima minta maaf. Bima salah. Bima benar-benar salah. Suaranya serak dan tercekat seperti orang yang wajahnya ditekan ke dalam air. Ibu mertuaku melihat putranya bersujud dan menangis lebih keras. Beliau bersujud bukan untuk meminta maaf padaku, beliau hanya bersujud karena takut keluarganya kehilangan segalanya. Ayahku tidak terkejut, juga tidak senang melihatnya menyesal. Beliau hanya menatapnya dalam waktu yang sangat lama, seolah mengukur apakah penyesalan itu tulus atau hanya topeng di saat-saat terakhir. Akhirnya, beliau menanyakan pertanyaan terpenting. Kamu tahu di mana letak kesalahanmu? Seluruh ruangan membeku. Bima membuka mulut tapi tak bisa bicara. Kesalahannya terlalu banyak hingga dia tidak tahu harus memilih yang mana untuk diakui. Ayahku menghela napas, kekecewaan melintas di matanya. Kesalahanmu adalah kamu tidak bisa melindungi istrimu. 1 detik, 2 detik, lalu seperti suara kaca pecah, ibu mertuaku menangis histeris. Bima terkulai ke depan, kedua tangannya menepuk-nepuk lantai seperti orang yang kehilangan akal. Dia tidak membantah, tidak membela diri, karena semuanya benar. Aku melihat pemandangan itu, hatiku tidak senang, juga tidak puas. Hanya ada kesedihan yang perlahan menyebar di dada. Kesedihan untuk 10 tahun usahaku,
Kesedihan untuk pria yang pernah menggenggam tanganku di tengah hujan, tapi kemudian membiarkanku berdiri sendirian di rumahku sendiri. Ayahku menoleh ke ibu mertuaku, suaranya merendah. Dan Anda menggunakan kata-kata untuk menyakiti putri saya selama bertahun-tahun. Saya tidak butuh Anda menyesal. Saya hanya ingin Anda melihat kembali diri Anda. Apakah Anda telah memperlakukan menantu Anda seperti manusia atau hanya seperti bayangan di rumah ini? Ibu mertua memegangi dadanya, tercekat tak bisa berkata-kata. Itulah pertama kalinya dalam hidupku aku melihatnya benar-benar menunduk. Bukan menunduk untuk menjaga muka, tapi menunduk karena tahu dirinya telah salah dari akarnya. Ayahku berdiri diam beberapa detik, lalu berkata, suaranya pelan tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Saya akan putuskan hukuman untuk putra Anda nanti. Sedangkan untuk urusan keluarga ini, biar Nia yang memutuskan. Seluruh ruangan terkejut, aku pun tertegun. Semua mata tertuju padaku, tapi ayahku tidak menatapku seolah memaksa. Beliau hanya meletakkan tangannya di bahuku, hangat dan kokoh. Kamu tidak perlu menanggung apapun lagi, Nak. Kalimat itu seperti kunci yang membuka pintu, seperti jendela yang terbuka lebar setelah 10 tahun terkunci dalam kegelapan. Saat itu, aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya tidak hanya akan mengubah hidup Bima, tapi juga hidupku. Dan mulai dari sini, tak ada seorang pun yang bisa kembali. Setelah kalimat kamu tidak perlu menanggung apapun lagi, ayahku menarik tangannya dan melangkah ke tengah ruang tamu. Semua tamu perlahan mundur ke kedua sisi, menciptakan ruang kosong seperti di tengah pengadilan. Ibu mertuaku terduduk di lantai, rambutnya acak-acakan, lipstiknya luntur, kedua tangannya mencengkeram ujung kebaya seperti orang yang akan divonis. Bima masih bersujud, tapi aku perhatikan lututnya tidak lagi kokoh. Tubuhnya miring ke satu sisi seolah hembusan angin kecil saja cukup untuk merobohkannya. Ayahku melipat tangan di depan dada, tidak marah, tidak menghardik, tapi auranya menyelimuti seluruh ruangan. Suaranya terdengar berat dan tenang. Bima. Bima terkejut dan mengangkat kepala, matanya merah seperti orang yang kurang tidur berhari-hari. Iya, ayah. Ayahku bertanya. Kamu tahu kenapa hari ini Pak Wibowo menerima pesanku dan langsung lari ke dapur? Seluruh ruangan menahan napas. Pak Wibowo menunduk lebih dalam, siap menerima kesalahan jika perlu. Bima menelan ludah dengan susah payah. Karena ayah adalah presiden direktur. Ayahku menggeleng, tatapannya menajam. Bukan karena saya presiden direktur, tapi karena caramu memperlakukan keluargamu sendiri. Kalimat itu menghantam seperti jenderang perang, keras dan menyakitkan. Aku melihat Bima benar-benar gemetar. Dia mencoba menahannya, tapi kedua tangannya di lantai terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ayahku melanjutkan, kamu naik ke posisi direktur tidak mudah. Pak Wibowo membantumu, perusahaan memberimu kesempatan. Tapi jika hatimu tidak lurus, setinggi apapun jabatanmu, itu hanyalah sebuah topeng. Kamu tahu kenapa hari ini saya memutuskan untuk memecat seseorang? Bima menunduk, suaranya bergetar seperti akan pecah. Karena Bima salah pada Nia, salah pada ayah. Ayahku menatap lurus ke matanya, mata yang dulu kuanggap sebagai api penyemangat masa mudaku. Kamu salah karena berbakti pada ibumu, tapi tidak adil pada istrimu. Kamu salah karena demi jabatan, kamu melupakan cinta. Kamu salah karena membiarkan orang luar berpikir keluarga kita tidak bisa mendidik. Dan kesalahan terbesarmu adalah membiarkan putriku menderita selama 10 tahun tanpa kamu sadari. Kalimat itu membuat tulang punggungku terasa dingin. Apa yang selama ini kusembunyikan, yang kutelan demi kedamaian, hari ini diungkap satu persatu. Ayahku menoleh ke Pak Wibowo. Wibowo. Pak Wibowo segera melangkah maju, membungkuk. Siap, Bapak Presiden Direktur. Bima, mulai sekarang, tidak lagi menjabat sebagai kepala cabang. Bisik-bisik meledak seperti sarang lebah yang terusik. Beberapa orang terkejut hingga menjatuhkan gelas. Ibu Rina menutup mulut dengan tangannya, sementara ibu mertuaku terkulai ke belakang seperti kehabisan tenaga. Wajah Bima pucat pasi. Ayah, jangan, ayah. Bima mohon, Bima bisa berubah. Ayahku langsung menyahut, suaranya tidak berat, tidak ringan, tapi sekeras baja. Saya tidak memecatmu.
Saya hanya memintamu memulai lagi dari tempat yang seharusnya paling kamu hargai. Pak Wibowo mengangguk menunggu perintah. Ayah melanjutkan, mulai besok, Bima akan turun ke daerah pelosok di Jawa Barat sebagai staf penjualan. Tanpa mobil dinas, tanpa sopir, tanpa asisten. Gaji seperti karyawan baru, masa percobaan 3 bulan. Jika lolos, akan dipertimbangkan lagi. Seluruh ruang tamu membeku. Seorang kepala cabang kembali menjadi staf penjualan di daerah, sebuah kejatuhan yang bukan hanya menyakitkan, tapi juga memalukan. Aku melihat Bima terkulai, kepalanya menyentuh lantai. Dia menangis sungguhan, tidak lagi menjaga citra, tidak lagi mengontrol napas, menangis seperti anak kecil yang dihukum di tengah pasar. Ayah, Bima mohon, ayah. Bima tahu Bima salah, beri Bima kesempatan. Tangisannya membuat beberapa tamu yang lebih tua ikut merinding, tapi ayahku tidak goyah, beliau menatap menantunya, setiap kata diucapkan dengan jelas. Kamu mau mempertahankan keluarga atau mempertahankan jabatan? Kalau kamu benar-benar ingin mempertahankan istri dan anakmu, kamu sudah melakukannya sejak lama. Bima terisak, suaranya terputus-putus. Bima benar-benar cinta Nia. Bima salah. Aku menatapnya, melihat bahunya yang bergetar, melihat tatapan matanya yang penuh penderitaan, tapi hatiku tidak lagi goyah seperti dulu. Ayahku menoleh ke arahku, suaranya hangat tapi tegas. Nia, mulai sekarang, urusan rumah tangga ini kamu yang putuskan. Satu kalimat yang seperti kunci membuka pintu yang telah kututup selama puluhan tahun. Saat itu, aku mengerti, keluarga ini, masa depan ini, tidak lagi ditentukan oleh ibu mertua atau suamiku. Hanya aku, dan diriku sendiri, yang memegang kendali. Bima menatapku, matanya memohon, panik, hancur, seolah jika aku mengangguk dia akan selamat, jika aku menggeleng, dia akan kehilangan segalanya. Ibu mertuaku merangkak mendekati kakiku, memegangi ujung gaunku sambil terisak. Nia, selamatkan suamimu nak. Bicaralah pada ayahmu satu kata saja, tolong nak. Aku menunduk dan dengan lembut melepaskan tangannya. Tidak marah, tidak menyalahkan. Hanya merasa hatiku akhirnya tahu cara sakit untuk dirinya sendiri, bukan lagi untuk orang lain. Jika Anda semua yang mendengar sampai di sini, pasti bisa merasakan gelombang besar yang baru saja berlalu. Jika bab ini menyentuh perasaan Anda, silakan tinggalkan suka dan komentar untuk mendukung Nia melanjutkan ceritanya. Jika Anda berada dalam situasi ini, apa yang akan Anda pilih? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Apakah Nia akan membuat keputusan yang membalikkan segalanya ke arah yang tidak terduga? Apartemen yang luas itu terasa begitu sesak. Semua kekacauan, tangisan, permohonan, dan tatapan memelas serempak berhenti ketika ayahku menyerahkan keputusan ke tanganku. Puluhan pasang mata tertuju padaku, tapi aku tidak lagi merasa takut seperti tahun-tahun sebelumnya. Mataku terpaku pada Bima, pria yang pernah menggenggam tanganku melewati badai, tapi justru membiarkanku berdiri sendirian di tengah hujan selama 10 tahun. Dia bersujud di hadapanku, matanya seolah ingin berpegangan pada harapan terakhir. Nia, sayang. Katakan sesuatu. Aku mohon. Suaranya bergetar hingga nyaris bukan lagi suara seorang pria. Aku menatap Bima, tidak marah, tidak menyalahkan, hanya merasakan kekosongan yang sangat besar di dalam hati. Kekosongan yang membentang sejak hari dia membiarkanku makan nasi dingin di dapur hanya karena tamunya orang penting. Kekosongan yang begitu dalam hingga tidak bisa ditambal dengan permintaan maaf di depan orang banyak. Aku bertanya dengan tenang, Mas, apa kamu ingat kapan terakhir kali kamu membelaku? Bima mengangkat kepala, matanya bingung. Aku. Dia tidak bisa menjawab karena tidak ingat, karena sudah terlalu lama. Aku menghela napas ringan dan menoleh pada ayah. Beliau mengangguk sangat pelan, tidak memaksa, tidak mengarahkan, hanya anggukan dari seseorang yang menghormati pilihan putrinya. Lalu aku menatap Bima, untuk terakhir kalinya. Aku memilih cerai. Seluruh ruangan seolah pecah dalam kehampaan, tak ada yang bisa berkata-kata. Bima membeku, bibirnya bergetar, seluruh tubuhnya terkulai seperti tiang kayu lapuk yang baru saja dicabut. Ibu mertuaku berteriak, tidak boleh, Nia, kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak boleh. Beliau merangkak dan memegangi kakiku, air mata membanjir. Keluarga ini butuh kamu,
Bima butuh kamu. Jangan tinggalkan dia saat dia sedang susah begini. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, tanpa gemetar, tanpa menghindar. Aku sudah susah sendirian selama 10 tahun, Bu. Tapi apa ibu pernah membelaku? Beliau terdiam. Semua kata-kata di tenggorokannya lenyap. Aku tidak berbicara dengan suara keras, tapi setiap kalimat jatuh seperti batu yang dilempar ke permukaan air. 10 tahun aku di rumah menjadi menantu, menjadi istri, menjadi ibu. Apapun yang ibu katakan, aku turuti. Apapun yang ibu inginkan, aku lakukan. Tapi ibu tidak pernah menganggapku sebagai anak di rumah ini. Ibu menganggapku orang luar. Dan ibu memperlakukan ayahku lebih buruk dari orang luar. Ibu mertua menggeleng-gelengkan kepala, sambil terisak. Tapi tidak berani membantah karena beliau tahu semua yang kukatakan adalah kebenaran yang terpampang nyata. Aku menunduk menatap Bima. Aku tidak marah padamu, Mas. Tapi aku tidak punya cukup kepercayaan lagi untuk terus hidup seperti ini. Rumah ini tidak lagi punya tempat untukku. Bima menangis seperti anak kecil. Aku salah, beri aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Sayang, aku mohon. Dia mengulurkan tangan untuk memegang ujung gaunku, tapi aku mundur selangkah. Garis batas sudah saatnya diputus, tidak bisa diperbaiki lagi. Aku menoleh pada ayah, dan beliau hanya berkata pelan, kamu putuskan karena hatimu, nak, bukan karena paksaan siapapun. Aku mengangguk, hatiku tiba-tiba terasa begitu ringan. Beban 10 tahun, kini lunas dalam sekejap. Ayah menatapku lalu menatap Bima. Mulai hari ini, Nia akan membawa Dina pulang ke rumahku. Mereka butuh ketenangan. Bima tersentak, panik. Tidak. Ayah, aku ingin anakku. Nia, kamu tidak bisa membawa Dina pergi. Ayahku menoleh padanya, tatapannya setajam pisau. Kamu ingin anakmu, tapi apa kamu sudah bisa menjaga ibunya? Pertanyaan itu membuat Bima kembali terkulai. Ayah berkata dengan jelas dan tegas. Pengadilan yang akan memutuskan hak asuh anak. Tapi khusus hari ini, anak itu harus ikut ibunya. Aku menunduk dan berkata pelan, Dina butuh ibu, dan aku juga butuh dia. Bima menggigit bibir hingga berdarah tapi tidak bisa membantah. Dia hanya menutupi wajahnya dan menangis seperti orang yang baru saja kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya. Aku berdiri, merapikan gaunku, menyeka air mata, tidak lagi membiarkan diriku lemah di hadapan siapapun. Aku menoleh pada para tamu, membungkuk dengan sopan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua, tapi keluarga kami perlu menyelesaikan masalah pribadi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tak ada yang berani bicara. Mereka diam-diam membereskan barang, membungkuk hormat pada ayahku, lalu pergi. Beberapa menatapku dengan iba. Beberapa menatap ibu mertuaku dengan sedih, beberapa menatap Bima dengan penyesalan. Tapi semua tahu bahwa pesta perayaan direktur hari ini telah menjadi pesta perpisahan pernikahanku. Aku menatap sekeliling ruangan sekali lagi, melihat foto-foto pernikahan di dinding, melihat meja makan tempat aku paling banyak tertawa dan paling banyak menangis. Lalu aku berkata, Nia pamit pulang. Ayah mengangguk. Beliau mendekat dan menggenggam tanganku. Tangan yang kukira sudah terbiasa dengan kesepian. Rasanya seolah seluruh hidupku baru saja memasuki halaman baru. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak melihat Bima untuk terakhir kalinya, tidak melihat ibu mertuaku, tidak melihat tatapan memohon, atau menyesal lagi. Aku membuka pintu, melangkah keluar ke koridor yang berangin. Di sebelah kiri, Dina sedang tidur nyenyak di gendongan pengasuhnya. Aku dengan lembut mengambilnya, mendekapnya ke dadaku. Kehangatan tubuh mungil itu seperti satu-satunya ikatan yang masih utuh. Aku menggendongnya masuk ke dalam lift. Pintu perlahan tertutup. Tepat saat pintu lift berbunyi klik, aku tahu pernikahanku telah resmi berakhir. Dan jalan di depan, akan kulalui sendiri tanpa menoleh ke belakang. Malam itu juga, setelah aku membawa Dina pulang ke rumah ayah, guncangan dari pesta perayaan direktur menyebar ke seluruh perusahaan. Secepat angin yang menerpa atap setelah badai. Siapapun yang hadir memilih diam, tidak berani menyebarkan gosip. Siapapun yang tidak hadir, heboh bertanya-tanya. Dari karyawan baru hingga kepala departemen, semua gelisah.
Bukan khawatir padaku, tapi khawatir pada Bima. Seorang kepala cabang yang baru 2 bulan diangkat langsung jatuh menjadi staf penjualan di daerah. Berita itu lebih menakutkan daripada berita PHK 50% karyawan. Bima berdiri di hadapan dewan direksi dengan wajah pucat. Postur tubuhnya yang dulu percaya diri saat rapat kini membungkuk, bahunya terkulai, matanya cekung. Dia bukan lagi Pak Bima yang disegani. Dia hanya Bima, karyawan dengan masa percobaan 3 bulan. Presiden Direktur Wibowo hanya menghela napas. Beliau berkata pelan, "Ini keputusan dari atas, saya tidak bisa mengubahnya. Kamu berjuanglah." Sebuah kata penghiburan, tapi terasa seperti tusukan kedua bagi orang yang sedang jatuh. Sementara itu, di rumah mertuaku, Ibu Sinta berubah menjadi orang lain. Beliau mengunci diri di kamar selama 2 hari. Malam hari, saat asisten rumah tangga membawakan makan, beliau hanya makan beberapa suap lalu mendorongnya, air mata terus mengalir. Dulu kukira beliau adalah tipe orang sombong yang tidak akan pernah menunduk, tapi ketika ilusinya runtuh, beliau menunjukkan kelemahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mungkin seumur hidupnya beliau percaya dirinya cerdik, pintar, dan elegan. Tapi hanya dalam 1 malam, beliau sadar telah memperlakukan orang yang membawa semua kemakmuran yang diidamkannya dengan buruk. Itu bukan hanya rasa malu, tapi kehancuran dari dalam. Kerabat dari pihaknya terus menelepon. Ada yang menyalahkan, ada yang bertanya, ada yang mencibir. Seseorang bahkan mengatakan hal yang menusuk hatinya. "Sinta, kamu meremehkan orang, siapa sangka dia presiden direktur. Kamu salah besar." Mendengar itu, beliau langsung mematikan telepon dan menangis hingga matanya bengkak. Bagi Bima, konsekuensinya tidak hanya berhenti di pekerjaan. Dia kehilangan reputasi, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan semua relasi yang pernah mengenalnya. Hanya dalam seminggu, 3 orang teman terdekatnya di perusahaan mulai menghindar. 2 bawahannya dulu meminta pindah divisi. Sopir pribadinya berhenti karena posisinya sudah tidak sesuai. Suatu hari, Bima menerima pemberitahuan dari bank, cicilan KPA, apartemen mereka harus disesuaikan bunganya, karena dia kehilangan posisi manajerial. Satu lagi pukulan bagi harga diri dan kantongnya. Malam hari, saat pulang, dia melewati kamar tidur kami dulu. Dia berdiri, terdiam berjam-jam. Seluruh ruangan masih berisi barang-barangku dan Dina, tapi terasa kosong seolah tak pernah ada penghuninya. Dia duduk di tepi tempat tidur, menutupi wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa suara. "Aku sudah kehilangan segalanya, Nia." Itulah kalimat yang diceritakan oleh tetangga kami padaku di kemudian hari. Sementara keluarga mertuaku kacau, tegang, dan suram. Aku justru memasuki fase yang berbeda, fase yang damai. Malam hari, aku membuatkan teh untuk ayah, sementara Dina berlarian dengan permen kapas yang dibelikan kakeknya. Angin dari kebun membawa aroma bunga yang menenangkan. Semuanya terasa ringan. Aku tidak senang karena keluarga mertuaku mendapat balasan. Aku hanya merasa bebanku akhirnya terangkat setelah 10 tahun menindih. Meski begitu, jauh di dalam dadaku masih ada sedikit rasa nyeri. Meskipun perceraian adalah pilihan yang tepat, melihat orang yang pernah menjadi suamiku jatuh seperti itu, aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa takdir memang punya cara menghukumnya sendiri, ringan tapi dalam. Ayahku menatapku, meletakkan tangannya di bahuku. "Kalau kamu sedih, sedihlah. Tapi jangan kembali karena kasihan." Aku mengangguk. Hatiku mungkin terluka, tapi masih bisa membedakan antara kasihan dan cinta. Aku tidak akan kembali, tidak akan pernah. Sebulan kemudian, pengadilan mengesahkan perceraian kami. Semuanya berjalan begitu cepat. Pengadilan memutuskan hak asuh Dina jatuh ke tanganku. Bima diizinkan menengok seminggu sekali, tapi dia tidak pernah datang. Bukan karena tidak sayang anak, tapi karena tidak berani menghadapiku. Setiap minggu, dia hanya melakukan panggilan video sebentar lalu cepat-cepat mematikannya. Pernah sekali dia melihat Dina lalu menangis dan berkata, "Ayah minta maaf, nak. Ayah minta maaf pada ibumu." Aku mendengarnya dengan hati yang berat, tapi tidak mengubah keputusanku. Pernikahan tanpa kepercayaan seperti pohon kering yang akarnya sudah busuk, disiram pun tidak akan hidup lagi. Memasuki bulan kedua setelah kejadian itu,
aku menerima pesan dari seorang kenalan di perusahaan. Bima resmi diberhentikan, tidak lolos masa percobaan 3 bulan. Aku membaca pesan itu dengan hati yang sendu. Meski bukan lagi suami istri, aku tahu itu adalah kejatuhan yang membuatnya kehilangan jalan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Ibu mertuaku harus menjual mobil mewahnya untuk membayar utang Bima. Suatu hari beliau meneleponku, suaranya serak dan lelah. "Nia, ibu salah. Bolehkah cucu ibu datang menengok nenek? Nenek kangen." Aku diam sejenak lalu menjawab, "Iya, Bu. Akhir pekan saya antar Dina ke sana." Aku melakukannya bukan untuk Bima. Aku hanya tidak ingin Dina kehilangan kasih sayang dari keluarga ayahnya. Tapi untuk diriku sendiri, aku tidak akan pernah melangkahkan kaki ke apartemen itu lagi. Bukan karena marah, tapi karena semua kenangan indah, sedih, sakit ada di sana. Dan aku memilih untuk tidak menoleh ke belakang. Kisah keluarga mertuaku, dari puncak kejayaan hingga keterpurukan, terjadi seperti sebuah drama singkat. Tapi aku tahu ini belum berakhir. Kejatuhan mereka adalah urusan mereka. Sementara aku sedang berdiri di persimpangan baru, kehidupan baru, jalan yang sama sekali berbeda. Dan kemudian, ayahku memanggilku ke ruang kerjanya. Suara ayah terdengar berat dan hangat. "Nia, apa kamu mau membangun kembali hidupmu dengan cara yang sama sekali berbeda?" Pertanyaan itu seperti pintu yang terbuka, menuntunku ke babak selanjutnya dalam hidupku. Malam itu, saat Dina tidur lelap di pelukanku, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Ruangan itu luas, diterangi lampu kuning hangat, dan setiap barang tertata rapi. Ayah masih mempertahankan kebiasaan telitinya sejak di kampung. Buku catatan tersusun rapi, pulpen diletakkan lurus, dan cangkir teh selalu hangat. Aku melangkah masuk dengan hati sedikit berdebar. Bukan karena takut, tapi karena merasa akan melintasi batas baru dalam hidupku. Ayah duduk di kursi kayu favoritnya, penampilannya tenang, sama sekali tidak seperti seorang presiden direktur yang baru saja menentukan nasib orang lain dengan beberapa kalimat. Beliau menatapku sejenak lalu menunjuk kursi di sampingnya. "Duduklah, nak." Aku duduk. Kedua tanganku saling bertaut. Ayah menuangkan teh dan meletakkannya di hadapanku. Suaranya ringan, tapi terasa ada makna mendalam di baliknya. "Kamu sudah banyak menderita. 10 tahun ini ayah melihat semuanya, hanya saja kamu tidak pernah bicara." Aku menunduk, air mata menggenang tapi kutahan agar tidak jatuh. Nia kira bisa menyembunyikannya dari ayah. Tapi setiap kali mendengar suaramu di telepon, ayah tahu ada yang tidak beres. Ayah tersenyum sedih. Di dunia ini, tidak ada orang tua yang bisa tidur nyenyak saat anaknya tidak tenang. Aku menggigit bibir, tercekat. Nia tidak mau ayah khawatir. Waktu itu Nia pikir, kalau sabar sedikit, semuanya akan berlalu. Ayah menggeleng perlahan. Itulah kesalahan terbesar perempuan. Berpikir bahwa kesabaran adalah cara untuk menjaga kebahagiaan. Kalimat itu menusuk hatiku begitu dalam. Benar, aku telah bersabar hingga kehilangan diriku sendiri. Ayah meletakkan cangkir tehnya, lalu menatap lurus ke mataku. "Nia, apa kamu mau berdiri dengan kakimu sendiri?" Aku terkejut. "Berdiri dengan kakiku sendiri?" Ayah mengangguk. "Bukan dengan status sebagai putriku, bukan karena belas kasihan orang lain, tapi dengan kemampuanmu yang sesungguhnya." Aku terdiam. Selama bertahun-tahun, aku lupa bahwa aku pernah punya mimpi, pernah punya kepercayaan diri, pernah punya kebanggaan sebagai seorang gadis muda. Tapi pernikahan, menjadi menantu, menjadi ibu, membuatku melupakan diriku sendiri. Ayah membuka laci meja, mengeluarkan setumpuk berkas, dan meletakkannya di hadapanku. "Ayah sudah menyiapkannya sejak lama. Jika suatu hari kamu ingin memulai lagi, kamu hanya perlu bilang." Aku membuka berkas itu, analisis sumber daya manusia, bagan struktur organisasi, sistem manajemen grup, beberapa proyek yang menunggu penanggung jawab. Aku mengangkat kepala, jantungku berdebar kencang. Ayah ingin aku bergabung dengan perusahaan?" Ayah menjawab, "Bukan ingin. Ayah pikir sudah saatnya kamu membuktikan dirimu." Aku sedikit bersandar di kursi, terkejut dengan prospek yang begitu besar. Tapi Nia tidak pandai, Nia tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Ayah menyipitkan mata, suaranya tegas tapi hangat. "Tidak ada yang lahir langsung pandai.
Ayah dulu juga hanya anak miskin penggembala kerbau. Orang bilang, belajar itu seumur hidup. Selama kamu mau belajar dan mau maju, kamu pasti bisa. Aku terdiam, napasku terasa berat. Sesuatu di dalam diriku seperti terbangun, bagai api yang membara setelah lama tertidur. Ayah melanjutkan, grup perusahaan sedang butuh orang muda yang punya visi dan punya hati. Kamu tidak perlu langsung mengerjakan hal besar. Ayah akan memasukkanmu ke divisi perencanaan dulu. 3 bulan observasi, 3 bulan pelatihan, lalu dari sana kamu maju. Kamu setuju? Aku menatap ayah. Pria sederhana dengan kemeja pudar itu ternyata sedang membukakan jalan yang tidak pernah berani kubayangkan sebelumnya. Saat masih muda, aku punya mimpi. Aku ingin bekerja di lingkungan profesional, menunjukkan kemampuanku, berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi menikah, menjadi menantu, menjadi ibu, membuatku berpikir mimpi itu bukan lagi untukku. Sekarang, ayah mengembalikannya padaku. Aku menarik napas panjang, kedua tanganku terkepal erat. Ayah, Nia mau coba. Senyum tulus muncul di bibir ayah, tapi tatapan matanya begitu dalam. Bagus. Yang paling ayah inginkan bukan kamu langsung sukses, tapi kamu menemukan kembali dirimu sendiri. Aku menunduk. Air mata jatuh ke meja. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebangkitan. Hari-hari berikutnya, hidupku berubah drastis. Pagi hari aku mengantar Dina ke taman kanak-kanak dekat rumah. Siang hari aku ke kantor mengikuti jadwal pelatihan yang telah diatur ayah. Tak ada seorang pun di perusahaan yang tahu aku adalah putri presiden direktur. Ayah berpesan, kamu harus mulai dari bawah, tanpa hak istimewa, tanpa prioritas. Dan aku setuju. Aku tidak mau orang melihat bayangan ayahku lalu mengira aku hebat. Aku ingin mereka melihat kemampuanku yang sebenarnya. Di divisi perencanaan, aku duduk bersama karyawan lain. Aku belajar satu persatu, membuat laporan, menyusun anggaran, menganalisis data, cara berkomunikasi internal. Kepala divisi, Ibu Ratih, seorang wanita yang cerdas dan adil, ditugaskan oleh ayah untuk melatihku tanpa mengungkapkan identitasku. Ibu Ratih menatapku saat pertama kali bertemu dengan sedikit terkejut. Kamu belum pernah kerja kantoran, tapi belajarnya cukup cepat. Aku tersenyum ringan. Iya Bu, saya ingin memulai dari awal lagi. 2 bulan pertama sangat berat. Terkadang aku harus belajar sampai jam 2 pagi. Terkadang stres hingga ingin menyerah. Tapi setiap kali melihat Dina tidur, melihat ayah menyeduh teh di dekat jendela, aku merasa harus lebih berusaha. Dan kemudian, segalanya mulai berubah. Aku menemukan masalah besar dalam proses input data di divisi perencanaan, sesuatu yang selama ini dianggap biasa oleh semua orang. Aku mempresentasikan ide perbaikan. Awalnya semua orang terkejut, kemudian mereka kagum. Ibu Ratih menatapku dan mengangguk puas. Nia, kamu bukan orang biasa. Aku tertawa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa karena sesuatu yang berhasil kulakukan, bukan untuk menutupi kesedihan. Malam itu, saat melewati ruang tamu, aku melihat ayah sedang membaca dokumen. Beliau mengangkat kepala dan menatapku, matanya berbinar. Sebentar lagi, perusahaan ada proyek di luar negeri. Kalau kamu bekerja dengan baik, ayah akan memberikanmu kesempatan untuk ikut. Mulutku ternganga. Aku benar-benar mampu, ayah. Ayah meletakkan tangannya di atas cangkir teh, tersenyum. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu bisa melakukannya, itu sudah cukup. Orang bilang mimpi itu gratis, tapi ayahku melakukan lebih dari itu. Beliau memberiku kesempatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dan aku tahu, perjalanan selanjutnya adalah tantangan yang sesungguhnya. Bukan lagi tentang masalah keluarga, bukan lagi peran sebagai menantu, bukan lagi ketergantungan. Hanya ada aku dan jalan yang sedang kutapaki. Jalan yang sama sekali baru, kehidupan yang sama sekali berbeda. Malam itu, setelah aku menyelesaikan laporan terakhir minggu itu, ayah memanggilku ke halaman belakang. Langit tenang, angin sepoi-sepoi, suara daun bergesekan terdengar akrab. Ayah meletakkan 2 cangkir teh di atas meja batu, menyalakan lampu kuning yang membuat suasana cukup terang untuk mengobrol. Aku duduk di hadapan ayah, hati sedikit gugup. Ayah jarang memanggilku ke sini pada malam hari,
Kecuali ada hal penting. Kerjamu bagus sekali, ayah memulai dengan kalimat ringan. Aku tersenyum rendah hati. Baru permulaan, ayah. Ayah mengangguk lalu menatapku lurus, seolah ingin mengatakan sesuatu yang lebih dalam. Nia, ada hal yang ingin ayah sampaikan sejak lama, tapi hari ini waktu yang paling tepat. Aku terkejut. Ada apa ayah? Ayah memutar cangkir teh di tangannya. Apa kamu pernah bertanya-tanya kenapa ayah membiarkanmu hidup dalam diam selama 10 tahun? Aku sedikit mundur. Maksud ayah? Soal menyembunyikan identitas? Ayah mengangguk. Saat kamu menikah dulu, ayah hanyalah pria dengan kemeja pudar dan sandal jepit, kan? Aku tertawa kecil. Ayah kan memang selalu suka sandal jepit. Ayah ikut tersenyum, tapi senyum itu cepat hilang. Beliau berkata perlahan, ayah menyembunyikan identitas bukan untuk menguji siapapun, tapi karena ayah ingin memberimu kehidupan yang tenang. Ayah takut kekuasaan ayah akan membuatmu terseret dalam perebutan di dunia bisnis. Mataku membulat. Ayah benar-benar berpikir begitu? Ayah mengangguk lagi, pandangannya menerawang. Ayah pernah kehilangan orang yang ayah sayangi karena dia tidak tahan dengan tekanan berada di samping orang seperti ayah. Kalimat itu membuatku tertegun. Aku menatap ayah lama, beliau tetap tenang tapi kesedihan di matanya tak bisa disembunyikan. Siapa orang itu, ayah? Ayah menatapku, tersenyum sedih. Wanita yang ayah cintai sebelum bertemu ibumu. Tapi itu masa lalu. Ayah hanya ingin kamu mengerti, kekuasaan itu ada harganya. Aku meletakkan tangan di meja. Lalu kenapa ayah diam saja saat aku menderita? Ayah menghela napas. Karena ayah percaya kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ayah percaya kamu tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Dan ayah percaya, jika suatu hari kamu memilih untuk bangkit, kamu akan bangkit dengan kekuatanmu sendiri. Aku terdiam lama, angin membawa aroma bunga yang lembut. Lalu ayah meletakkan cangkir tehnya, menatapku dengan tatapan mantap. Tapi sekarang saatnya kamu melangkah keluar, Nia. Bukan hanya untukmu, tapi untuk masa depan Dina. Aku menarik napas dalam. Ayah manapun pasti menyayangi anaknya, tapi cara ayah menyayangiku dalam diam membuatku merasa bersyukur sekaligus terharu. Kamu sudah membuktikan punya kemampuan, dan sekarang ayah ingin kamu memilih. Aku memiringkan kepala. Memilih apa, ayah? Ayah berdiri, mengambil setumpuk dokumen tebal dari rak, dan meletakkannya di hadapanku. Grup perusahaan sedang mempersiapkan proyek besar di Singapura. Ayah dan dewan direksi sudah mempertimbangkan banyak orang. Tapi pada akhirnya ayah ingin kamu ikut dalam tim. Mataku membelalak. Aku ikut sebagai apa, ayah? Ayah menjawab langsung. Sebagai perwakilan dari tim riset strategis. Tidak ada yang akan tahu kamu putri presiden direktur. Mereka hanya akan tahu, kamu adalah orang dengan ide yang masuk akal dan presentasi yang sangat baik di divisi perencanaan. Aku benar-benar terkejut. Ayah, kenapa ayah begitu percaya padaku? Aku belum pernah melakukan perjalanan dinas besar, belum pernah rapat dengan jajaran direksi. Ayah memotongku. Kamu belum pernah, tapi kamu mampu. Tidak ada yang lahir langsung siap. Kesiapan adalah sesuatu yang dilatih. Dan ayah sudah mengamatimu selama 2 bulan ini. Kamu punya kemampuan melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kamu sabar, kamu pendengar yang baik, itu kualitas terpenting. Aku melihat tumpukan dokumen di hadapanku, jantungku berdebar kencang. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi penerus di divisi strategis di masa depan. Udara seolah membeku. Aku mencoba menelan ludah. Ayah, ini langkah yang terlalu besar. Ayah tersenyum bijak. Kamu takut gagal? Aku mengangguk. Ayah meletakkan tangannya yang hangat di atas tanganku. Kegagalan adalah bagian dari proses pendewasaan. Tapi jika kamu tidak melangkah, kamu akan selamanya berada di zona nyaman. Aku terdiam lama. Dalam keheningan itu aku melihat hatiku lebih jelas. Terbayang wajah Dina yang tertawa, terbayang diriku di divisi perencanaan, terbayang ayah yang minum teh dengan tenang. Dan terbayang diriku 10 tahun lalu, seorang gadis muda penuh ambisi. Gadis itu telah kembali. Aku mengangkat kepala, mataku berbinar. Ayah, aku terima. Ayah tersenyum bangga.
Bagus. Ayah tahu kamu akan memilih begitu. Lalu, beliau meletakkan tangan di bahuku, suaranya berat dan mantap. Kamu bukan hanya putri ayah, kamu adalah orang yang akan mengubah masa depanmu sendiri. Aku menarik napas panjang, angin malam menerpa rambutku, membawa perasaan ringan. Seolah setelah bertahun-tahun tenggelam, aku akhirnya muncul ke permukaan. Jalan di depan begitu luas, dan aku siap melangkah. Pagi pertama saat aku melangkah ke kantor sebagai anggota tim proyek strategis, rasanya sangat berbeda. Suasananya tidak lagi ramah dan santai. Di sini, di divisi strategis, setiap tatapan tajam seperti pisau. Semua orang tampak tenang tapi selalu mengamati untuk menilai siapa yang layak bertahan. Begitu aku membuka pintu, seisi ruangan serentak berhenti sejenak. Tak ada yang bicara, tapi tatapan mereka saling bertukar dengan cepat. Aku langsung sadar, aku tidak disambut. Wajar saja. Orang baru yang pindah dari divisi perencanaan secepat ini pasti menimbulkan kecurigaan. Di lingkungan ini, kemampuan menentukan rasa hormat. Seorang wanita yang lebih senior, dengan postur langsing tapi tatapan dingin, mendekat. Kamu Nia, kan? Anak baru dari perencanaan? Aku tersenyum ringan. Iya, Mbak. Salam kenal. Dia melipat tangan di depan dada. Di sini tekanannya tinggi, tidak seperti di perencanaan. Kalau sanggup, silakan. Kalau tidak, lebih baik minta pindah dari sekarang. Kalimat itu seperti tes awal, cara menyambut yang khas di lingkungan kompetitif. Aku sedikit menunduk. Iya, Mbak. Saya mengerti. Tapi hatiku anehnya tenang. Mungkin karena 10 tahun menjadi menantu telah membuatku kebal terhadap sindiran yang lebih pedas. Ketua tim proyek, Pak Heru, muncul saat itu. Dia melangkah mendekat, matanya tajam tapi tidak menusuk. Wajahnya menunjukkan pengalaman, membuat siapapun yang berhadapan dengannya otomatis bersikap lebih serius. Dia menatapku. Kamu Nia, saya sudah lihat analisis kamu, cukup bagus. Sesi ruangan sedikit berbisik. Ternyata dia sudah membaca laporanku. Aku terkejut tapi tetap tenang. Terima kasih Pak. Pak Heru meletakkan dokumen di meja besar. Hari ini kita rapat persiapan proyek Singapura. Nia, kamu duduk di sini. Nanti kamu harus presentasi di depan seluruh tim strategis. Aku sedikit tertegun. Kukira butuh beberapa rapat kecil dulu. Saya presentasi hari ini, Pak. Pak Heru mengangguk. Benar. Di divisi strategis tidak ada yang duduk diam. Setiap orang harus membuktikan kegunaannya. Aku menarik napas pelan. Baik, Pak. Saya akan bersiap. Pak Heru menatapku beberapa detik lagi lalu berbalik pergi, meninggalkan banyak tatapan yang mengikutiku. Saat itu, aku sadar bahwa mulai hari ini, aku memasuki pertempuran yang berbeda. Pertempuran kecerdasan, mental, dan ketajaman. Bukan lagi tentang mertua atau konflik keluarga, tapi tentang membuktikan diriku sendiri. Saat rapat dimulai, aku berdiri di belakang ruangan, memegang map di tangan. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar aku akan menghadapi tantangan sesungguhnya. Pak Heru membuka rapat. Hari ini kita akan mendengar presentasi dari Nia, staf baru dari perencanaan. Dia punya sudut pandang yang cukup berbeda. Kalimat ringan yang membuat banyak orang mengangkat alis. Berbeda di dunia strategi kadang diartikan sebagai nekat. Aku melangkah maju, tidak gemetar, tidak gugup. Aku mempresentasikan dengan perlahan dan jelas. Setiap data, setiap argumen, kusampaikan dengan suara orang yang telah memikirkannya berhari-hari. Wanita senior tadi duduk dengan tangan terlipat, matanya menyipit seolah menguliti setiap kataku. Beberapa orang lain mencatat. Saat aku selesai, ruangan hening sejenak. Seorang pria yang lebih tua meletakkan pulpennya. Ide Anda cukup berani, tapi ini arah yang belum pernah kita coba. Yang lain menimpali, analisis perilaku konsumennya cukup menarik. Setelah beberapa komentar, yang terpenting adalah tidak ada lagi yang meremehkanku. Pak Heru menatapku, lalu mengangguk. Bagus. Argumennya kuat, berani mengatakan hal yang belum terpikirkan oleh orang lain. Aku menunduk berterima kasih, tapi dia melanjutkan. Namun, ide saja tidak cukup. Kamu harus ikut dalam implementasinya. 2 minggu lagi tim berangkat ke Singapura. Nia akan ikut. Sesi ruangan sedikit terkejut, aku pun tertegun sejenak. Saya ikut tim utama?
Pak Heru mengkonfirmasi. Benar, kamu yang akan mempresentasikan bagian analisis pasar. Tanganku sedikit dingin. Ini bukan tugas kecil, ini level untuk staf yang sudah bekerja bertahun-tahun. Beberapa orang menatapku dengan curiga. Apa dia punya orang dalam? Baru masuk sudah langsung berangkat, aneh. Aku mendengar semuanya, tapi tidak menoleh. Aku hanya berkata dengan tegas, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya ingin bekerja dengan baik bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi agar tidak mengecewakan kepercayaan yang telah diberikan. Pak Heru menatapku sejenak lalu tersenyum sangat tipis, senyum langka dari orang yang terkenal keras. Itu baru sikap yang benar. Rapat selesai. Ibu Ratih, kepala divisi perencanaanku dulu, menunggu di luar. Saat aku keluar, beliau menepuk bahuku. Nia, kerjamu bagus sekali. Aku tersenyum. Terima kasih bimbingan ibu selama ini. Ibu Ratih menggeleng. Tidak semua orang yang saya bimbing bisa sepertimu. Kamu punya cara pandang orang yang pernah melewati penderitaan, jadi kamu bisa berpikir lebih dalam dan melihat lebih jauh. Aku terkejut. Ibu bisa melihatnya? Beliau mengangguk. Orang yang terluka tapi tidak jatuh, pasti akan menjadi kuat. Kalimat itu menghangatkan hatiku. Sore itu saat pulang, ayah sedang membaca koran di ruang tamu. Beliau menatapku, matanya berbinar. Bagaimana nak? Aku tidak langsung menjawab, tapi melangkah dan memeluknya erat. Ayah, aku berhasil. Ayah menepuk kepalaku, tertawa lembut. Tidak ada yang mengejutkan. Ayah tahu kamu bisa. Aku menyandarkan kepala di bahu ayah. Untuk pertama kalinya setelah cerai, aku merasa aku tidak lagi didorong oleh keadaan. Aku melangkah sendiri, lebih percaya diri, lebih kokoh, dan lebih kuat. Jalan karier untuk pertama kalinya terbuka di hadapanku, bukan karena pemberian, tapi karena usahaku sendiri. Tapi aku tidak tahu, badai di depan bukan hanya datang dari dunia bisnis, tapi juga dari masa lalu yang kukira telah tertutup. 2 minggu sebelum keberangkatan ke Singapura berlalu begitu cepat hingga aku nyaris tidak sempat bernapas. Pekerjaan menumpuk dari pagi hingga malam. Aku harus membaca puluhan laporan, menyusun ulang presentasi, memperbaiki setiap slide, setiap grafik, setiap angka. Karena satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh ide runtuh. Seluruh tim strategis bekerja seperti tentara. Pak Heru tetap keras seperti biasa, tapi aku sadar tatapan matanya tidak lagi penuh keraguan. Dia tidak banyak memuji, tapi setiap kali dia mengoreksi detail kecil, itu sudah cukup sebagai pengakuan diam-diam. Tapi tidak semua orang di ruangan itu bersikap sama. Suatu siang, saat aku sedang mencetak dokumen, wanita senior yang pernah menegurku di hari pertama mendekat. Nia, kamu punya kenalan di jajaran direksi, ya? Aku mengangkat kepala. Tidak, Mbak. Dia mengerutkan dahi. Lalu kenapa kamu bisa ditugaskan ke Singapura secepat ini? Orang di sini 3-4 tahun saja belum tentu dapat kesempatan. Pertanyaan itu wajar. Di lingkungan ini, kesempatan seperti itu adalah tanda adanya perlakuan khusus. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya berkata ringan. Mungkin karena saya menawarkan arah baru yang dibutuhkan proyek ini, Mbak. Dia menatapku lama, tidak begitu percaya tapi tidak bertanya lagi. Saat dia berbalik, aku hanya menghela napas. Aku semakin sadar, untuk bisa melangkah, aku harus membuktikan dengan hasil, bukan kata-kata. Malam harinya, aku tinggal di kantor hingga hampir jam 10 malam. Seluruh lantai hanya tersisa aku dan Pak Heru. Dia sedang memeriksa draft terakhir. Kamu cemas? Tanya Pak Heru tiba-tiba. Aku sedikit terkejut. Iya, Pak, sedikit. Dia meletakkan pulpennya. Orang yang cemas di tahap ini biasanya akan tampil baik saat presentasi. Yang bahaya justru yang terlalu percaya diri. Aku tersenyum kecil. Saya tidak berani percaya diri, Pak. Saya hanya ingin tidak membuat kesalahan. Dia mengangguk. Jangan takut salah. Jangan takut pandangan orang lain. Di Singapura, kamu bukan hanya mewakili divisi strategis, tapi juga wajah perusahaan. Lakukan yang terbaik. Kata-katanya tidak berbunga-bunga, tapi cukup untuk membuatku kembali bersemangat. Saat aku membereskan barang, dia menambahkan satu kalimat yang membuatku tertegun. Jangan dengarkan gosip di ruangan. Orang yang benar-benar hebat tidak akan peduli kamu datang dari mana. Aku menatapnya,
terkejut dengan kepekaan yang tidak kusangka dimilikinya. Baik, Pak. Dia mengangguk kecil lalu pergi. Di balik sosoknya yang tegas itu, aku merasa satu hal, dia sudah tidak meragukanku lagi. Hari-hari berikutnya, ayahku tidak ikut campur dalam pekerjaanku. Beliau hanya berpesan satu hal, kamu tidak perlu menjadi yang terbaik, cukup lakukan dengan tulus. Aku bertanya, aku melakukannya untuk diriku, atau untuk perusahaan? Ayah menatapku lama. Pertama-tama, untuk dirimu sendiri. Kalimat itu menjadi penerang di jalanku. Aku tahu ayah membiarkanku tumbuh sendiri, menghadapi tantangan sendiri, tanpa bayang-bayangnya. Hari keberangkatan, aku bangun jam 4 pagi. Aku menyeret koper ke ruang tamu dan melihat ayah sudah duduk menunggu. Hati-hati di jalan nak, beliau meletakkan tangan di bahuku. Iya, ayah. Aku menatapnya lama, mataku berkaca-kaca. Tak ada yang mengerti perubahanku sedalam ayah. Dina berlari keluar, matanya masih mengantuk. Ibu mau kemana? Aku berjongkok dan memeluknya. Ibu kerja beberapa hari, nanti pulang langsung peluk Dina. Dia mengangguk dan meletakkan tangan mungilnya di pipiku. Hati-hati ya, Bu. Ucapan polosnya membuat mataku perih. Di bandara, tim sudah berkumpul. Pak Heru hanya mengangguk saat melihatku datang. Beberapa yang lain menatapku, ada yang terang-terangan curiga, ada yang hanya mengamati dalam diam. Saat proses check-in, wanita senior itu berbisik pada temannya, tapi aku masih bisa mendengarnya. Entah bagaimana caranya dia bisa ikut secepat ini. Aku tersenyum, tidak bereaksi. Aku tahu mereka berhak curiga. Aku baru beberapa bulan, mereka sudah bertahun-tahun. Tapi aku juga tahu, 2 minggu lagi, di hadapan mitra bisnis, aku tidak akan lagi menjadi orang baru. Di pesawat, Pak Heru duduk di sebelahku. Dia terus membuka laptop, sesekali bertanya, grafik ini angkanya sudah hafal? Bagian ini kalau ditanya, jawabanmu apa? Jaga tempo bicaramu, jangan terlalu cepat. Aku menjawab setiap pertanyaan tanpa celah. Aku telah mempelajari semuanya hingga hafal setiap angka dan setiap skenario. Akhirnya, dia menutup laptopnya dan bersandar. Bagus, hari pertama kamu masuk divisi strategis, saya tidak percaya padamu. Aku tersenyum kecil. Saya tahu, Pak. Dia mengangguk. Tapi sekarang saya percaya kamu bisa. Lakukan yang terbaik, jangan kecewakan harapanmu sendiri. Kalimat itu menjadi dorongan yang lebih kuat dari pujian manapun. Aku menatap keluar jendela pesawat, ke langit biru yang perlahan benderang. Hatiku dipenuhi perasaan gugup sekaligus antusias, seperti seseorang yang akan memasuki dunia yang benar-benar besar. Bukan lagi gadis yang tertekan di antara jamuan makan keluarga, bukan lagi istri yang diam selama 10 tahun, bukan lagi bayangan yang diremehkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa berada di tempat yang semestinya. Sebuah perjalanan baru telah resmi dimulai. Tapi aku tidak tahu, dalam perjalanan ini, bukan hanya karirku yang akan berubah, tapi seseorang akan muncul dan membuat hatiku, untuk pertama kalinya setelah cerai, bergetar dengan irama yang berbeda. Perjalanan dinas di Singapura hari-hari pertama berjalan dengan kecepatan luar biasa. Semuanya profesional, ketat, dan menuntut konsentrasi penuh. Tapi, di tengah kesibukan itu, aku perlahan merasakan perubahan dalam cara orang lain memandangku. Tidak ada lagi tatapan ragu, tidak ada lagi bisik-bisik bahwa aku diistimewakan. Semua berubah setelah sesi presentasi kedua tim kami. Aku berdiri di hadapan lebih dari 20 orang dari pihak mitra di sebuah ruangan modern yang terang benderang. Aku mempresentasikan bagian analisis perilaku konsumen dan usulan strategi baru. Tak ada yang memotong, tak ada yang membantah. Mereka hanya mendengarkan lalu mengangguk. Di akhir sesi, direktur pihak mitra, seorang pria paruh baya yang berwibawa, menjabat tanganku erat. Analisis yang bagus, pemikiran yang sangat tajam. Mendengar itu, aku merasa tulang punggungku menjadi lebih tegak dari sebelumnya. Bukan karena pujian dalam bahasa Inggris, tapi karena aku tahu aku berhasil dengan kekuatanku sendiri. Namun, momen yang benar-benar membuatku merasa telah melampaui masa lalu justru datang pada malam harinya. Setelah makan malam, tim kami mampir ke sebuah kafe untuk membahas beberapa detail kecil. Aku sedang duduk di sudut meja, memeriksa dokumen, ketika seorang pria dari meja sebelah mendekat. "Permisi,"
Anda Nia dari grup Sinar Harapan? Aku mengangkat kepala, sedikit terkejut. Dia adalah Markus, kepala konsultan dari perusahaan mitra, yang terkenal sangat kritis dan jarang memulai percakapan. Aku menjawab pelan, iya, saya. Dia tersenyum dan meletakkan cangkir kopinya di meja. Saya melihat presentasi Anda hari ini. Anda sangat mengesankan. Wajahku sedikit memerah. Terima kasih. Markus menatapku lama, tatapannya tidak menghakimi, juga tidak merendahkan. Tatapan itu hangat dan membuatku sedikit gugup. Bolehkah saya duduk? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Dia duduk dan memutar sendok di cangkirnya. Jujur saja, saya jarang mengomentari presentasi pertama seseorang, tapi Anda punya sesuatu yang sangat unik. Aku tertawa kecil. Unik dalam arti baik atau buruk? Baik, jawab Markus, menatap lurus ke mataku. Sangat baik, Anda tidak presentasi seperti orang baru. Anda berbicara seperti seseorang yang telah melewati hidup dengan mendalam. Sebuah kalimat ringan yang menembus lurus ke hatiku, seolah seseorang tanpa sengaja menyentuh luka lama. Aku hanya menjawab, hidup mengajarkan kita dengan caranya sendiri. Markus memiringkan kepala menatapku, tatapan yang sangat tulus. Tepat sekali. Saat itu, aku merasakan sesuatu di dalam diriku bergetar pelan, seperti senar gitar yang bergetar untuk pertama kalinya setelah perceraian. Perasaan yang aneh sekaligus akrab, bukan getaran cinta yang kuat, bukan jatuh cinta, hanya saja hatiku tahu. Ia masih bisa merasakan kehangatan lagi. Sementara aku menemukan kembali diriku di negeri orang, di Indonesia. Keluarga mertuaku sedang melewati masa-masa paling kelam. Ibu Sinta, setelah berbagai guncangan, kesehatannya menurun drastis. Beliau harus dirawat di rumah sakit selama seminggu karena kelelahan. Suatu hari, asisten rumah tangga meneleponku dengan suara tercekat, "Mbak Nia, ibu terus menyebut nama Dina. Katanya kangen sekali." Aku terdiam sejenak lalu menjawab, "Akhir pekan saya antar Dina ke sana. Aku tidak kembali untuk Bima. Aku hanya pergi karena Dina masih punya nenek. Sedangkan Bima, orang yang dulu berdiri di hadapan ratusan karyawan dan dianggap sebagai bintang perusahaan, kini menjadi bayangan sunyi di sebuah kamar kos kecil. Dia kehilangan pekerjaan, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena rekam jejaknya yang buruk, reputasinya hancur. Relasi yang dulu memanggilnya bos kini menghindarinya seperti takut tertular sial. Seorang teman kami bersama menelepon dan bercerita, kemarin aku lihat Bima duduk sendirian di warung pinggir jalan, minum-minum, mukanya sedih sekali. Dia bilang, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkanmu menderita. Aku mendengarnya dengan hati yang hanya terasa sendu, tidak lagi sakit seperti dulu. Rasa sakit itu telah berlalu, dan aku tidak ingin kembali. Aku lebih menyayangi anakku daripada kenangan sedih. Suatu malam, saat aku baru kembali ke hotel setelah rapat hingga larut, ponselku menyala. Panggilan dari Bima. Aku berdiri di depan pintu kamar, tanganku berhenti di udara. Aku ragu sejenak lalu mengangkatnya. Suara di seberang sana terdengar lemah dan lelah. "Nia, sudah tidur?" "Belum, ada apa, Mas?" Hening cukup lama, lalu Bima menangis. Pertama kalinya aku mendengar tangisannya lewat telepon. "Aku minta maaf, Nia. Aku minta maaf, aku tahu sekarang sudah tidak ada gunanya. Tapi setiap hari aku selalu bertanya kenapa saat kamu butuh aku tidak ada di sampingmu." Aku bersandar di dinding, memejamkan mata. Arus emosi lama kembali, tapi tidak lagi punya kekuatan untuk menyakitiku. "Jangan menyalahkan dirimu terus, Mas," kataku pelan. "Setiap orang harus membayar harga atas perbuatannya. Aku tahu, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah melupakanmu." Aku diam. Bima melanjutkan dengan suara tercekat. "Nia, apa kamu masih sayang aku?" "Sedikit saja." Hatiku sedikit perih. Bukan karena masih cinta, tapi karena pertanyaan itu datang terlalu terlambat. Aku menjawab dengan suara setenang mungkin. "Mas, aku dulu sangat menyayangimu. Tapi rasa sayang itu sudah habis." Di seberang sana kembali hening. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. "Apa kamu bahagia?" tanyanya. Suaranya bergetar seperti anak kecil yang takut gelap. Aku melihat keluar jendela kaca hotel, di mana lampu kota Singapura terpantul di permukaan laut yang jauh. "Iya," jawabku pelan.
Aku sedang menemukan diriku kembali. 1 detik, 2 detik. Lalu Bima menangis terseduh-seduh, penuh keputusasaan. Kalau begitu, aku ikut senang untukmu. Aku menggenggam ponsel erat-erat tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada perpisahan yang tidak butuh saling menyalahkan. Ada permintaan maaf yang tidak perlu dijawab. Dan ada cinta yang hanya ada untuk mengajarkan kita cara menjaga diri sendiri. Aku mengucapkan satu kalimat terakhir, Mas, hiduplah dengan baik demi Dina, dan demi dirimu sendiri. Lalu aku menutup telepon. Tidak marah, tidak menyesal. Hanya ada sebuah ruang kosong yang akhirnya bisa diletakkan setelah sekian lama terasa berat. Saat aku masuk ke kamar, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang masih menampilkan nama Bima. Lalu teringat momen saat Markus menatapku dengan tatapan hangat yang aneh. Untuk pertama kalinya, masa lalu dan masa depan berdiri berdampingan di hatiku tanpa membuatku takut. Aku sadar akan hal ini, aku telah melepaskan Bima, dan hatiku telah membuka celah kecil untuk cahaya masuk. Besok aku masih ada rapat final dengan tim. Kesempatan menanti, masa depan menunggu, dan hatiku sedang belajar berdetak dengan irama baru. Jalan yang kutapaki, kini benar-benar telah kumulai. Pagi terakhir perjalanan dinas, langit Singapura begitu cerah seolah baru saja dibersihkan. Aku berdiri di depan jendela hotel, menatap hiruk-pikuk kota di bawah dengan perasaan yang aneh, lega, gugup, dan merasa seperti akan mengakhiri sebuah perjalanan yang bahkan tidak pernah kusangka bisa kulalui. Hari ini adalah hari penandatanganan resmi. Momen terpenting di mana semua kerja keras tim akan terbukti. Aku merapikan blazer, mengikat rambut, dan menatap diriku di cermin. Wajah ini, yang dulu kusam karena kelelahan bertahun-tahun hidup di rumah mertua, yang dulu selalu menunduk karena takut tatapan orang lain, kini bisa menatap lurus ke matanya sendiri dengan keyakinan yang jelas. Aku benar-benar telah sampai di sini. Ruang rapat terang benderang, perwakilan dari kedua belah pihak sudah hadir. Suasana begitu formal hingga suara kertas di balik pun terdengar jelas. Aku duduk di baris ketiga, tepat di belakang jajaran pimpinan perusahaanku. Saat penandatanganan dimulai, semuanya berjalan sesuai prosedur. Di bagian presentasi penutup, tiba-tiba Pak Heru mencondongkan tubuhnya dan berbisik padaku, bagian ini, kamu yang maju. Aku sedikit tertegun. Saya Pak? Sekarang, Pak Heru mengangguk singkat. Kamu bisa. Tak ada yang mendengar. Tapi kalimat itu cukup untuk membuatku menarik napas dalam-dalam lalu melangkah ke podium dengan ketenangan yang aneh. Aku berbicara dengan jelas dan lancar. Saat aku selesai, seisi ruangan hening sejenak, lalu perwakilan mitra berkata, kerja bagus, persiapan yang sangat matang. Aku menunduk berterima kasih. Tapi yang paling menghangatkan hatiku adalah saat aku kembali ke kursi, seluruh tim strategis menatapku bukan lagi dengan tatapan menguji, melainkan dengan tatapan pengakuan. Dan Pak Heru, orang yang paling irit bicara, hanya mengangguk kecil. Anggukan itu terasa lebih berharga dari pujian manapun. Malam harinya, aku pergi ke tepi sungai dekat hotel. Angin berhembus sepoi-sepoi, lampu kota berkelip di permukaan air. Aku duduk di bangku batu, membiarkan pikiranku melayang. Aku sudah bercerai, sudah meninggalkan kehidupan lama, sudah memulai perjalanan baru, dan kini aku telah membuktikan aku bisa berdiri tegak tanpa bergantung pada siapapun. Aku teringat Dina, teringat ayah, teringat semua yang telah kulalui. Semua itu membawaku ke titik ini. Terdengar langkah kaki di sampingku. Aku menoleh dan melihat Markus berdiri di sana. Dia tersenyum. Boleh aku duduk? Aku mengangguk. Dia duduk dan menatap permukaan air sejenak. Kamu terlihat percaya diri hari ini, katanya. Aku tertawa kecil. Aku mencoba. Markus memiringkan kepala menatapku. Bukan mencoba, kamu berhasil. Aku tidak menjawab, hanya sedikit menunduk. Ada sesuatu yang melembut di dalam hatiku. Cukup lama hening, lalu Markus bertanya, Nia, kamu wanita yang kuat, tapi ada sesuatu di matamu, seperti seseorang yang belajar tentang rasa sakit dengan cara yang sulit. Aku menoleh padanya. Mata itu, dalam, hangat, dan tulus, membuatku tidak bisa menghindar. Rasa sakit mengajarkan kita cara untuk bertahan, kataku pelan. Markus mengangguk kecil. Dan cara untuk bangkit kembali.
Sebuah kalimat yang seolah meletakkan tangan di dadaku yang dulu pernah terluka. Hangat, tidak memaksa, hanya sentuhan ringan yang membuatku sadar hatiku tidak lagi beku. Tak ada yang tahu bagaimana masa depan. Tak ada yang bisa menebak apakah Markus hanya akan lewat atau melangkah lebih dalam kehidupku. Tapi yang ku tahu pasti adalah aku telah berhasil membuka pintu baru di dalam hatiku. Pintu yang selama 10 tahun tidak berani ku sentuh. Saat aku kembali ke kamar untuk berkemas, aku merasa dengan jelas bahwa bab lama dalam hidupku telah tertutup sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa sakit yang menahan, tidak ada lagi kenangan yang menarik langkahku mundur. Aku telah bangkit, telah melangkah, dan sedang berjalan menuju langitku sendiri. Jika ada satu hal yang membuatku paling lega saat ini, itu adalah kenyataan bahwa aku tidak memilih untuk bersedih. Aku memilih untuk hidup dan membuka masa depan baru untukku dan untuk Dina. Aku menatap keluar jendela, memandangi kerlip lampu di kejauhan. Di dalam hati, sebuah kalimat berbisik sangat pelan. Nia, kamu berhasil.